Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang kepada para peserta webinar edukasi autoimun. Ini adalah hari ke-11 yang jatuh pada hari Jumat, 21 Agustus 2020. Saya akan share screen. Baik, kembali saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar edukasi autoimun. Ini adalah webinar hari ke-12 yang jatuh pada hari Jumat 21 Agustus 2020. Kegiatan webinar edukasi autoimun ini diselenggarakan secara rutin sepanjang bulan Agustus hingga September 2020 setiap hari Senin hingga Jumat dalam rangka memperingati September 2020 sebagai Bulan Kepedulian Autoimun Nasional. Perkenalkan, saya Marisa Kardoba yang akan memandu kegiatan ini selama 120 menit ke depan. Saya adalah seorang penyintas autoimun, juga mendirikan Marisa Kardoba Foundation bersama Profesor Arus Sudoyo, seorang konsultan hematologi onkologi medik, di mana kami organisasi Nirlaba ini telah mendukung orang dengan autoimun yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang di seluruh Indonesia sejak tahun 2012. Saya juga ditugaskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Inspirator Nasional PUSPA untuk mendukung terwujudnya program utama 3 akhiri, yaitu akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri kesenjangan akses ekonomi pada perempuan, dan juga akhiri perdagangan manusia. Selain sibuk sebagai pegiat usaha kuliner sehat, saya juga telah menulis buku bersama para rekan di Marisa Kardoba Foundation, di antaranya buku yang berjudul Romansa Rempah Indonesia, Autoimmune the True Story, Smile of the Brave Soul, dan Millennial Moms Bisa. Baik, saya akan membacakan agenda kita hari ini. Webinar edukasi autoimun kali ini menampilkan narasumber seorang psikolog dan juga coach, Maya Z, dengan topik menumbuhkan resiliensi dan cinta dalam diri sendiri. Selama 10 menit pertama, saya akan memperkenalkan organisasi kami, Marisa Kardoba Foundation, kemudian masuk ke tahap paparan selama 30 menit dari narasumber dengan judul Resiliensi dan Self-Love. Kemudian ada sesi tanya jawab dan sesi sharing ya, nanti kita bisa sharing bersama, waktunya cukup panjang, 70 menit. Mudah-mudahan bisa ini ya bermanfaat dan melegakan, terutama untuk teman-teman yang ingin atau butuh sesi sharing. Yang selanjutnya kita akan selama 10 menit terakhir itu mendengarkan pesan dari narasumber kita dan juga ditutup dengan foto bersama. Yang selanjutnya saya akan membacakan tata tertib agar kegiatan hari ini berlangsung secara kondusif. Yang pertama, peserta agar selalu memastikan bahwa fungsi mikrofon dan video dalam keadaan tidak aktif atau mute selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan sesuai topik dengan cara ketik di kolom chat atau chat box dengan format nama, domisili, tagar tanya, lalu ketik pertanyaannya sepanjang acara berlangsung. Jadi tidak usah menunggu nanti sesi tanya jawab dari awal pun, kalau misalnya sudah ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ketik ya di kolom chat box-nya. Kemudian tata tertib nomor 3, kita menjaga bahwa kegiatan ini akan berlangsung tepat waktu, sehingga mohon maklum jika ada pertanyaan yang tidak terjawab, namun akan diusahakan diberikan jawaban susulan dalam bentuk unggahan di Instagram autoimun.id. Yang keempat, saya sebagai host atau moderator akan mempertimbangkan untuk mengizinkan penggunaan mikrofon pada sesi tanya jawab sesuai kebutuhan. Jadi nanti jika memang
butuh untuk langsung bicara menggunakan mikrofon, silakan chat saya ya. Yang selanjutnya peserta agar memastikan bahwa fungsi video dalam keadaan aktif atau unmute pada saat sesi foto bersama. Nanti akan ada waktunya kita mengaktifkan video dan juga mikrofon di akhir acara untuk memberikan atau mengucapkan terima kasih kepada narasumber ya. Jadi peserta diizinkan untuk mengaktifkan fungsi mikrofon nanti pada saat sesi acara berakhir. Yang selanjutnya, perkenalan organisasi. Marisa Karuba Foundation adalah sebuah organisasi nirlaba yang disahkan oleh pemerintah pada tahun 2012. Dalam menjalankan fungsinya, Marisa Karuba Foundation senantiasa bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders yang meliputi akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan tidak terkecuali pemerintah yang senantiasa mendukung melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sebagian besar penyintas autoimun adalah perempuan usia produktif, sehingga pada 6 Agustus 2015 di Jakarta, Profesor Dr. Susana Yohana Yembise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memberikan perhatian serius dengan menetapkan September sebagai bulan kepedulian autoimun nasional. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga meresmikan program nasional Senyum Indonesiaku dengan 3 misi utama, yaitu yang pertama, membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang autoimun. Yang kedua, mendorong penerapan 5 dasar hidup sehat oleh keluarga Indonesia. Dan yang ketiga, tidak kalah penting adalah pemberdayaan orang dengan autoimun. Tidak hanya itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama Marisa Karuba Foundation juga memberikan apresiasi kepada para penyintas dan pemerhati autoimun inspiratif melalui acara Idolanesia Award Indonesia atau IAI yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan September. Namun di tahun 2020 ini, IAI tahun ke-6 ditiadakan terkait COVID-19 sehingga digantikan dengan penyelenggaraan webinar edukasi autoimun maraton setiap Senin hingga Jumat sepanjang bulan Agustus hingga September 2020. 5 dasar hidup sehat adalah pola hidup sehat menyeluruh yang giat dikampanyekan oleh Marisa Karuba Foundation untuk mendukung kesehatan keluarga Indonesia, khususnya orang dengan autoimun. LDHS selaras dengan program GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dari Kementerian Kesehatan RI Republik Indonesia ya. Apa saja 5 dasar hidup sehat itu terdiri dari 5 pilar dan 17 subpilar, bisa disimak. Ada gaya hidup sehat, aktif mandiri, pengendalian stres, hidup positif, dan terus belajar. Tentunya webinar edukasi autoimun kita hari ini sangat terkait dengan 5 dasar hidup sehat ini, terutama pengendalian stres dan hidup positif. Baik, yang selanjutnya, Marisa Karuba Foundation giat memproduksi sarana edukasi dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah video edukasi yang diunggah di YouTube. Salah satu judulnya seperti yang tertera pada layar, dengan menampilkan narasumber pakar, Profesor Arus Sudoyo yang merupakan penggagas dibentuknya Marisa Karuba Foundation, dan kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Marisa Karuba Foundation. Selain beliau juga aktif sebagai Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia. Ini juga upaya MCF dalam rangka mengedukasi masyarakat, yaitu meluncurkan buku Autoimmune The True Story yang berisi hasil interaksi berbagai narasumber pakar bersama para ODAI dalam follow-up atau kuliah WhatsApp yang digelar secara berkala di grup ODAI yang dibina oleh MCF. Yang selanjutnya, buku edukasi romansa rempah Indonesia yang berisi panduan menyiapkan hidangan sehat khas Nusantara bagi para ODAI. Kedua buku tersebut dapat diperoleh di seluruh toko buku terkemuka di tanah air. Romansa Rempah Indonesia adalah buku pertama di Indonesia dan juga di dunia yang mengulas masakan khas Nusantara khusus bagi para ODAI.
Yang selanjutnya, buku Edukasi Millennial Moms Bisa yang berisi panduan bergambar dengan bahasa yang sangat sederhana untuk masyarakat awam agar lebih mudah memahami autoimun dan LDHS. Buku Smile of the Brave Soul 1 dan 2 yang berisi kisah sukses Odai menaklukkan autoimunnya. Nah, ketiga buku ini dapat teman-teman peroleh secara gratis dalam bentuk e-book. Yang selanjutnya, MCF juga menyelenggarakan berbagai kegiatan diskusi interaktif seperti seminar dan webinar yang diselenggarakan secara berkala. Jadi tidak hanya maraton di Agustus dan September, tapi secara periodik juga digelar di bulan-bulan lainnya. Ini adalah salah satu webinar edukasi kita di minggu depan dengan narasumber pakar, yaitu seorang spesialis syaraf dengan topik cegah nyeri dengan atur posisi dan tips mengatasi lupa. Ini lekat sekali dengan keseharian kita ya, orang dengan autoimun yang katanya banyak keluhan nyeri, juga lupa, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, ternyata semua ini dapat diredam dan dikontrol. Ya, ada tekniknya. Kemudian juga ada Dr. Prasna Pramita, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi yang juga aktif sebagai Dewan Pembina Marisa Karuba Foundation, akan memperkenalkan kembali tidak jemu-jemunya tentang autoimun dan 5 dasar hidup sehat, khususnya bagi mereka yang baru mungkin berkenalan dengan kondisi autoimun. Ini sangat menarik sekali, dan lewatkan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan pakarnya. Kemudian nanti dapat teman-teman simak juga di Instagram autoimun.id judul-judul atau topik-topik webinar edukasi autoimun yang lebih lengkap dan tidak kalah menarik ya dengan topik-topik tadi. Di antaranya ada mengenal leaky gut ya dan ragam keluhan pencernaan, kemudian kisah inspirasi dari orang dengan autoimun yang ternyata banyak loh tokoh-tokoh autoimun, tokoh-tokoh besar di Indonesia itu yang dengan autoimunnya bisa berprestasi. Contohnya ada Ibu Yanel Suzia, seorang arsitek yang ternyata beliau pengidap autoimun jenis Sjogren syndrome dan merupakan ketua dari tim program yang mewujudkan gedung hijau pertama di Indonesia loh teman-teman. Ya, terus kemudian ada Dimas Beck nanti yang akan berbagi tantangan wirausaha kuliner di tengah pandemi. Luar biasa. Kemudian ada tentang penyakit autoimun dan mata, ada juga bagaimana merawat kulit sensitif di masa sensitif ya. Nanti Dewi Beck, kakaknya Dimas Beck akan berkisah tentang pengalamannya dengan autoimun jenis psoriasis. Kemudian kita akan bahas rempah dari pakarnya langsung, Dr. Prafti Utami. Ada juga healing dance dan meditasi Ho'oponopono. Kemudian mengenal sejuta manfaat vanila, hasil tanam petani Indonesia. Wah, dan banyak sekali ya. Di antaranya juga Dr. Steven akan berbagi kisahnya sebagai seorang penyintas ankylosing spondylitis dan mencapai remisi, dan sekarang malah jadi aktif membina teman-teman autoimun yang lain. Teman-teman, silakan ini dicatat ya bagi yang mungkin belum tahu. Ada akses ke call center Marisa Karuba Foundation, kemudian YouTube, website, Facebook, dan juga Instagram, serta email dan aplikasi yang dapat diunduh di telepon genggam kita, khususnya yang berbasis Android. Autoimun.id ya. Baik, kita akan segera masuk ke sesi webinar edukasi autoimun kita hari ini yang berjudul Becoming Resilient Feminine, Loving Yourself Deeply, atau dalam bahasa Indonesia, menumbuhkan resiliensi dan cinta dalam diri sendiri, bersama psikolog, dan juga beliau adalah seorang inspirator nasional Puspa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, dan juga aktif sebagai Dewan Pengembangan Program Marisa Karuba Foundation, dan telah melahirkan buku 31 Guys, 31 Lessons ya, dan katanya nih beliau akan segera melahirkan buku yang terbarunya. Mari kita sambut teman-teman narasumber kita hari ini, Maya Z. Silakan Mbak Maya, terima kasih sudah bergabung dan menyiapkan waktu untuk kita semua.
Oke, terima kasih Marisa. Senang banget dan sangat bersyukur dengan kesempatan siang hari ini untuk berbagi. Selamat siang teman-teman semua. Totalnya ada 30 orang ya yang berpartisipasi dan aku perkenalkan diri dulu. Jadi nama aku Mayazi, tapi kalau nama aslinya sebenarnya Maya Sari. Jadi nama Mayazi sebagai penulis dan ada disclaimer juga. Jadi aku bukan psikolog, tapi S1 aku psikologi UI, lalu S2 aku komunikasi UI, dan saat ini aku sedang menyelesaikan S3 psikologi di IAI. Dan topiknya pun mengenai resiliensi. Nah, kenapa aku mau berbagi resiliensi ini? Karena aku merasakan di era sekarang, khususnya tahun ini ya, kita semua sama-sama lagi berjuang, dan semua pasti punya prosesnya masing-masing. Nah, sebelum aku mulai berbagi, biasanya aku akan selalu mengajak teman-teman semua untuk ketik di chat, apa sih yang teman-teman harapkan dari sesi kita selama kira-kira sampai jam 3:30 ya. Jadi apa yang ingin didapat, atau misalkan harapannya apa dari sesi ini. Jadi sambil jalan ya, karena yang aku bagikan ini sebenarnya adalah semua yang sudah pernah aku pelajari dan sudah aku praktekkan. Jadi aku di sini sebenarnya perannya bukan sebagai pengajar yang pasti ya, tapi aku berbagi dan jujur selama pandemik pun aku merasakan turbulensi juga. Tapi akhirnya sudah bisa aku lewati, makanya aku ingin berbagi. Baik, teman-teman silakan ketik aja di chat. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal langsung diketik ya. Jadi kita akan bahas mengenai resiliensi dan bagaimana kita bisa menerapkan self love. Nah, jujur aku pun lagi sama-sama belajar, jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke, aku akan berbagi slide, slide screen-nya. Jadi, oke, iya, oke, makasih. Jadi dari Marisa ya. Oke, jadi resiliensi. Oke, aku akan berbagi kenapa topik resiliensi ini penting. Nah, tapi biasanya aku senangnya ditambahin dengan feminin. Jadi resilient itu adalah ketika kita mampu bangkit ketika sudah mengalami kesulitan hidup. Nah, tapi selain kita menjadi orang yang tangguh, kita perlu juga menjadi orang yang feminin. Feminin tidak selalu harus perempuan ya. Feminin itu adalah kelembutan. Karena ada orang yang berkata seperti ini, hidup tuh keras, makanya saya keras seperti batu gitu ya. Tapi kalau resilient itu seperti bambu. Batang bambu itu lenting. Nah, teman-teman tahu gak sih, bambu itu dalam 5 tahun, dia butuh diairin, tapi dia nggak akan tumbuh-tumbuh. Dia butuh 5 tahun, lama banget. Jadi ketika pohon-pohon lain sudah tumbuh, bambu tuh terlambat. Nah, akhirnya setelah 5 tahun, barulah dia setelah 5 tahun, dalam 6 minggu, bambu tingginya luar biasa. Tingginya melewati pohon-pohon lain. Nah, namun seringkali selama proses 5 tahun itu, ibaratnya bambu itu seperti kita gitu ya. Ketika kita lagi mengalami situasi yang kok nggak maju-maju gitu ya, kita seringkali merasa stres atau kita memarahi diri sendiri. Nah, makanya kita hari ini membahas bagaimana kita jadi resilient feminin, tapi kita juga bisa menyayangi diri kita sendiri. Kita nggak sadis dengan diri kita sendiri. Oke, berikutnya. Oke, Marisa nggak apa-apa, apa aku share screen aja ya? Jadi lebih gampang ya. Aku share screen aja ya. Oke, aku share screen. Jadi biar Marisa bisa lebih santai. Nah, teman-teman luar biasa ya. Marisa tuh bikin seriesnya banyak banget. Tadi aja aku lihat, wah itu semua penting semua loh. Tadi ada inner child healing. Nah, itu juga sebenarnya concern aku juga. Teman-teman pastikan sesi yang inner child itu ikut karena itu penting banget. Oke, baik. Aku akan bahas presentasi secara sekilas dulu ya, sambil memperkenalkan journey aku. Jadi tema kita kan resilient feminine. Idealnya seperti ini teman-teman. Jadi kita akarnya kuat. Jadi lalu tampilan kita cantik seperti bunga ini. Tapi ada bunga yang dari luar cantik, tapi akarnya nggak kuat. Nah ini sebenarnya simbol aja yang aku suka banget. Resilient feminine tuh seperti ini. Kita tuh tangguh. Kita udah bertubi-tubi misalkan mengalami kegagalan atau kekecewaan hidup. Tapi kita tetap bisa glowing. Itu sebenarnya targetnya sih. Kita bisa blossom. Bukannya kita jadi bunga yang layu, tapi kita makin bersinar. Nah, cerita sedikit. Jadi, resilient itu artinya adalah istilah Indonesianya itu mental tahan banting, bangkit dari peristiwa yang berat atau masalah hidup yang berat. Nah, kalau menurut Bonanno, resilient itu artinya the rebound or bounce back from adversity,
and the ability to maintain psychological and physical health despite adversity, such as when exposed to a traumatic event. Nah, ini aku itemin ya, aku blok, karena kata kuncinya adalah bounce back. Kita perlu bangkit. Nggak mungkin dalam hidup kita nggak ngalamin kesulitan, ya nggak? Nah, lalu yang kedua adalah traumatic event. Nah, pertanyaan pertama nih, teman-teman bisa interaktif gitu ya. Kalau lagi sempat aja, kalau lagi sambil kerja nggak apa-apa. Boleh ketik di chat atau mau private ke saya juga nggak apa-apa. Apa satu memori luka yang paling membekas hingga saat ini? Satu aja ya, walaupun ada banyak, kita fokus ke satu aja. Nah, apa satu memori terluka yang membekas hingga saat ini? Kalau tadi aku lihat partisipannya kebanyakan perempuan nih, tapi ada juga laki-laki ya. Tapi kita secara general aja, walaupun kalau aku sendiri lebih banyak mendampingi perempuan, jujur aja. Kenapa? Karena mungkin aku lebih mengerti ya dunia perempuan. Tapi sekarang aku juga mengerti bahwa laki-laki juga sama sih seperti perempuan. Punya perasaan juga, bisa nangis juga. Bedanya, laki-laki nggak punya ruang. Nggak punya ruang untuk mencurahkan betapa dia benar-benar perasaannya lagi hancur. Dia ragu-ragu dengan dirinya. Nggak ada ruang seperti itu. Dan kita sering dengar laki-laki nggak boleh nangis. Nah, anyway, bersyukur kita jadi perempuan ya. Kita tuh kalau nangis malah dikasih kesempatan gitu, silakan nangis gitu ya, curahkan aja sampai lega. Tapi kalau laki-laki, ini budaya kita juga mungkin bisa mulai kita budayakan ya bahwa it is okay gitu loh. Laki-laki juga punya perasaan gitu, jangan biarkan mereka menderita juga. Mungkin itu ya. Kemudian apa satu memori paling luka yang membekas dalam hati teman-teman hingga saat ini dan masih terus bertarung dengan perasaan luka itu. Kalau misalkan nggak ada, itu bagus. Tapi khususnya yang masih ada memori luka, kita coba akan bahas. Tapi tugas saya bukan menyembuhkan ya, karena kan setiap orang itu perlu sesi khusus dengan psikolog atau psikiater yang bisa mendampingi. Oke. Nah, kira-kira ini inti dari Feminine Resilient versi saya. Jadi gini teman-teman, sejak Maret, kerjaan saya tuh kan di rumah saya nontonin segala YouTube. Mungkin udah ada ratusan YouTube gitu ya, berbagai coaching, love coach. Nah, ternyata dari semuanya, rangkumannya cuma 3 ini. Pertama, kalau kita mau jadi orang yang resilient feminine, pertama kita harus tahu apa kualitas dalam diri kita. Nomor 1 adalah rumusnya know your worth. Jadi bahwa kita adalah we are the price. Kita harus tahu harga diri kita itu berapa. Seringkali orang menganggap uang yang lecek nih, 100.000 yang jatuh di toilet, itu tuh tetap lebih berharga. Tapi diri kita sendiri kadang dianggap kayak nggak ada harganya. Seringkali ada eksperimen ya, uang nih dikotor-kotorin sampai udah bau, terus ditanya, masih mau nggak uang ini? Mau. Tapi kalau diri kita sendiri, kita malah menganggap kita tuh kadang nggak ada harganya. Yang kedua adalah feminine energy, dan ini bukan cuma untuk perempuan ya, buat laki-laki juga perlu. Apa sih kekuatan energi feminin? Kekuatannya adalah kita mampu untuk lean back. Lean back itu adalah istilahnya tuh kita bisa nyandar sebentar ya, relax dan fokus pada saat ini. Kalau masculine energy seperti pemburu, selalu mau maju terus, mau dapetin goal, mau dapetin hasil dan nggak sabaran. Biasanya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah gimana kita bisa menciptakan hidup yang indah versi kita sendiri, bukan versi orang lain atau versi di sosial media yang kita lihat. Jadi kita perlu tahu apa yang kita mau capai dalam hidup kita. Bukan untuk nyenengin orang lain, bukan untuk mengikuti arus yang ada, tapi buat kita sendiri. What makes me happy? Itu pertanyaan basic ya. Lalu yang berikutnya, ini adalah survei yang sempat aku lakukan waktu bulan Mei lalu. Mengapa aku sangat concern tentang memori masa lalu yang melukai. Jadi ini dari survei kira-kira dari 30 orang dewasa. Ada yang bilang bahwa hurt people. Orang yang pernah terluka akan punya kecenderungan melukai orang berikutnya lagi. Dan bisa melukai anaknya, atau pasangannya, atau karyawannya, siapapun. Atau orang di jalanan aja, dia ketemu, dia bisa sakiti gitu ya. Nah, ada beberapa yang paling menyakiti nih. Aku nggak tahu apakah ini resonate dengan teman-teman. Pertama adalah kata-kata. Kata-kata yang paling menyakiti itu adalah ternyata dari orang terdekat, orang tua. Ini survei ya, ini survei secara informal aja sih. Ada yang bilang, masa gitu aja nggak bisa. Payah banget sih kamu. Yang paling diingat hingga usianya udah 30-an adalah ketika waktu kecil, orang tuanya pernah ngomong begini, nyesel tau gak sih udah lahirin kamu? Atau ada yang bilang lama-lama mama bisa mati karena kamu tau gak, dasar anak setan lu. Atau yang merah ini, ntar lu ya, kalau gua udah mati, lu baru tahu rasa.
Lalu yang kedua yang menyakiti adalah ketika dibandingin sama orang lain. Dibandingin sama sibling, dibandingin sama tetangga, sama siapapun. Lalu yang ketiga adalah yang non-verbal. Contohnya pernah dipukul dengan benda, ditampar, dicubit, atau ditendang. Atau ketika nangis, kita dicuekin. Itu pun meninggalkan luka yang mendalam. Lalu ketika kita jatuh, lalu orang terdekat kita malah bilang, rasain. Udah dibilang begitu nggak percaya sih. Nah, ada juga nih yang cerita, waktu bikin PR zaman SD, bahkan dia sering ditusuk pakai pensil karena salah hafal mulu. Nah, kita sih waktu itu ngebahasnya sambil ketawa-ketawa ya. Kebetulan aku punya satu grup, dia ketawa-ketawa gitu. Sekarang kita ketawa, tapi nggak tahu waktu kecil betapa terlukanya ketika kita dikatakan ditusuk pakai pensil, bayangin. Sampai sekarang masih keinget. Lalu yang terakhir adalah body shaming. Contohnya, badan jangan bongkok kayak nenek-nenek, tau gak? Dan luar biasanya teman-teman. Jadi ini kebetulan real story ya. Ini ada satu perempuan, anaknya udah 2. Waktu dia masih remaja, dia selalu dibully di sekolah. Ternyata dia di rumah selalu dibully oleh mamanya. Salah satunya adalah badannya bongkok. Jadi selalu dikatain seperti nenek-nenek, jelek kamu. Terus ketika dia pakai baju apa, lalu mamanya bilang, kamu tuh kayak pelacur tau gak? Bayangin ya, bertahun-tahun seperti itu. Lalu dia sekarang punya anak nih, ibu dari 2 anak. Anaknya bongkok juga loh. Anaknya bongkok juga. Akhirnya dia mengulangi sama persis seperti mamanya. Karena dia bingung, ini gimana anaknya bongkok. Pasti mama-mama nggak mau ya, anaknya badannya bongkok, tulangnya nanti kan rusak. Nah, cuman itu yang saya mau ceritain, bahwa luka masa lalu kalau belum diproses, itu akan terus berulang di generasi berikutnya. Oke, nah ini saya cerita sedikit. Ini yang kanan, ini adalah saya. Jadi saya tuh sampai umur 2 tahun tuh nggak bisa ngomong, dan terlambat bicara. Dan semua pasti mengira saya tuh ada masalah dengan kemampuan bicara atau pendengarannya bermasalah. Nah, singkat cerita, ternyata saya tahu bahwa ada tekanan di keluarga yang begitu besar, sehingga saya nggak pernah berani bersuara. Kenapa? Setiap kali mau ngomong selalu salah, dibentak, atau penuh dengan ancaman. Ya, ada di keluarga besar saya itu ada satu budaya, kalau mau nakut-nakutin anak kecil itu caranya diambil jarum jahit. Diambil jarum jahit, terus dibilang mau dijahit mulutnya. Bayangin ya, anak kecil selalu seperti itu. Dan waktu saya udah remaja, saya melihat ada adik sepupu saya seperti itu juga, lagi ditakut-takutin. Tujuannya sih baik sih, tujuannya adalah supaya kita punya sopan santun. Kita mau manggil, kita mau sopan. Tapi dengan cara dengan jarum jahit. Nah, akhirnya ketika SMA, saya merasa saya mesti berubah gitu ya, karena saya mengalami psikosomatis yang cukup berat, sakit mahnya kronis. Akhirnya saya mulai berubah, dan jerawatan saya parah banget. Muka saya tuh semuanya isinya jerawat, saking stresnya. Nah, akhirnya saya bersyukur karena saya akhirnya mulai menumbuhkan diri saya dengan ikut organisasi. Salah satunya mulai ikut kegiatan spiritual agama. Saya agama Buddha, dan itu yang bikin saya sembuh. Karena saya udah keliling ke dokter manapun, nggak ada yang bikin saya sembuh, karena nggak ada apa-apa. Cuma asam lambungnya naik terus. Nah, itu cerita sedikit tentang masa kecil saya. Lalu, bayangin nih teman-teman, dari kecil, SMP, SMA, saya tuh menjadi sosok yang sangat tertekan sekali, tertekan banget. Saya stres. Jadi setiap kali ambil rapot, guru pasti nanya sama mama saya, ada apa ya dengan anak ini? Kok aneh banget? Diam mulu, nggak bisa ngomong, ketawa nggak ada suara. Sampai sekarang pun masih ke bawah. Saya tuh ketawa nggak bisa ada suara gitu. Saya sampai kadang, kenapa ya kok saya ketawa nggak ada suara? Ada orang ketawa tuh sampai renyah banget gitu ya. Nah, cuman akhirnya saya butuh proses cukup panjang sampai saya bisa menerima diri saya. Dan kenapa? Waktu kecil, ini remaja ya, waktu remaja saya merasa pikiran saya itu seperti begini nih. Pikiran dan hati saya itu seperti banyak petir. Yang ada tuh hanya memori sedih. Nah, tapi akhirnya saya belajar satu hal, ternyata masih ada juga sih good memory waktu masih kecil. Waktu main masak-masakan, waktu main boneka Barbie, atau waktu diajak makan es krim, diajak berenang, ternyata masih ada tuh good memories. Tapi salahnya saya pikir dengan saya mengingat-ingat masa lalu yang pahit, itu bisa menyembuhkan luka saya. Jadi pelajaran yang saya dapat, yang saya mau bagikan siang ini adalah, pastikan kita melakukan namanya connecting to good memories. Jadi memori yang kita ingat, jangan memori yang sedih-sedih. Tapi kita ingat sebanyak-banyaknya memori masa kecil yang menyenangkan, yang bikin kita happy. Ya, walaupun saya ingat waktu SD saya pengen banget boneka Barbie. Tapi waktu SMP berubah lagi, saya maunya sepatu yang mahal, sepatu bola yang mahal. Waktu SMA berubah lagi, kayaknya traveling keren banget nih, kalau bisa traveling.
Tapi akhirnya setelah pandemik ini, yang saya mau cuma satu loh. Saya cuma mau hati saya damai deh. Saya nggak butuh yang lain-lain lagi. Sekarang mau traveling juga saya nggak berani, jujur. Mau ke Eropa sendirian, saya jadi mikir, duh ngeri juga ya. Kalau mendadak ada COVID, saya nggak bisa pulang. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari masa kecil, ternyata karena masa lalu saya begitu berat, itu membuat saya jadi orang yang kuat dan resilient. Nah, tapi awal-awal pertumbuhan saya sempat jadi orang yang resilient, tapi saya orang yang sangat keras. Keras itu artinya apa? Saya nggak punya selera humor, saya gampang tersinggung, saya itu pendendam banget sama orang lain, karena saya pikir saya pernah disakiti gitu ya. Saya nggak mau disakiti lagi sama orang lain. Akhirnya saya selalu bikin benteng. Orang kalau lihat muka saya tuh tahu bahwa saya orangnya galak, sampai seperti itu, bayangin. Dan belakangan saya merasa, kok saya menderita ya kalau terus menjadi orang yang seperti ini, seperti batu gitu ya. Nah, akhirnya itulah awal mula saya belajar, saya perlu jadi orang yang feminin. Feminin itu ciri-cirinya apa? Pertama, selera humornya bagus. Sering ketawa, walaupun nggak harus dipaksa. Kayak saya tuh orangnya serius. Saya mau dipaksa kayak apapun juga, diri saya yang otentik itu kan memang orangnya tipe serius. Tapi akhirnya ketika saya bergaul dengan teman-teman baru yang humoris, otomatis saya berubah. Karena lingkungan kita mempengaruhi kita. Akhirnya saya jadi berubah. Nah, kita mulai masuk secara spesifik ya. Jadi, saya nggak tahu apa situasi yang saat ini teman-teman sedang alami, tapi karena saya juga sering jadi peserta webinar, peserta Zoom, biasanya saya kalau ikut satu online class, saya punya satu tujuan yang saya mau capai. Nah, saya juga berharap saya bisa membagikan minimum satu hal yang teman-teman bisa praktekkan. Nah, ini salah satu materi ketika saya membagikan kelas tentang love coach gitu ya. Saya suka banget membagikan seminar cinta-cintaan tapi untuk ABG. Kenapa ABG? Karena buat saya ABG itu adalah fase yang paling rentan. Kalau dia salah mengambil keputusan, itu masa depan dia terganggu. Bukan berarti saya nggak peduli sama yang dewasa ya, tapi kebetulan passion saya adalah untuk remaja. Nah, kira-kira gini, kalau menurut teori saya, sebenarnya fase hidup setiap orang tuh ada 4 kaitannya dengan relationship ya. Pertama, mungkin ada yang masih single. Kedua, dalam proses PDKT atau dating. Ketiga adalah dalam hubungan relationship, entah pacaran atau menikah. Lalu yang keempat adalah ketika akhirnya harus berpisah dengan orang yang disayangi. Entah karena kematian, atau karena bercerai, atau mungkin karena ada hal-hal lain. Nah, intinya yang saya mau bilang, you are not broken. You are worthy of love. And even if you've never had the life or love you desire before, it doesn't mean you cannot have it now. Choose your word and truth. Nah, saya cuma mau bilang bahwa jujur aja, mungkin di Indonesia ya, ketika cewek masih single, seringkali ada stigma yang berpikir, wah dia tidak seberuntung cewek-cewek lain yang sudah menikah dan sudah punya anak. Tapi sebenarnya kita semua tuh fasenya sama. Kita semua pada akhirnya akan jadi single. Iya nggak? Tinggal nunggu waktu aja. Dan single itu ada macam-macam. Ada yang single nggak pernah menikah, atau akhirnya single karena pasangannya meninggal. Banyak hal yang kita tidak bisa prediksi dalam hidup. Tapi yang di tengah-tengah ini, teman-teman, ini yang paling penting, yaitu self-worth atau self-love. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain untuk memenuhi self-love dalam diri kita. Bahkan pasangan kita, orang tua kita nggak bisa membahagiakan kita. Itu satu hal. Dan juga anak kita nggak bisa membahagiakan kita. Jadi banyak sekali orang tua berpikir, kalau mau punya anak kenapa? Oh, supaya masa tua saya ada yang ngurusin. Tapi itu sebenarnya nggak adil buat si anak. Sebenarnya tujuan punya anak kan bukannya untuk dirawat dong masa tuanya. Tapi tujuan punya anak adalah kita mau membagikan hal-hal menyenangkan buat si anak supaya dia bisa mandiri. Bukan berarti kita memberikan tanggung jawab, kan gue udah gedein lu, nanti lu harus balas budi, menjaga gue di masa tua. Sebenarnya nggak seperti itu. Self-love adalah tanggung jawab kita sendiri. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau menanggapi. Nanti saya baru baca ya setelah slide saya selesai. Nah, ini adalah kintsugi. Di Jepang, itu ada satu museum barang-barang antik. Nah, ini adalah kintsugi, adalah satu teknik untuk melem benda-benda yang sudah pernah pecah, tapi dilem lagi, dan itu harganya mahal sekali. Ini teknik, jadi satu-satu mangkok ini kan udah pecah ya, itu satu-satu dilem, nah jadinya seperti ini. Ini sama seperti kita yang sudah pernah mengalami luka di masa lalu, tapi akhirnya menjadi resilient, kita bisa menjadikan luka-luka yang pernah kita alamin, kekecewaan dalam hidup, nah itu nggak usah bikin kita merasa broken, karena bisa dilem lagi teman-teman. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat berharga, indah banget kan.
Jadi setiap orang itu sebenarnya ibarat ini. Kita udah pernah pecah mungkin, pernah terluka sampai berantakan. Tapi kalau kita bisa lem, dengan lem yang benar dan dibantu oleh orang yang mungkin tahu caranya, nah kita bisa seperti mangkok ini atau kintsugi. Nanti cari ya di Google, namanya kintsugi. Nah, setiap saat kita punya pilihan. Ada orang yang selalu lihatnya yang sedih-sedih terus, tapi ada orang yang melihatnya fokus dengan yang indah-indah. Jadi setiap orang itu punya kekuatan dan keputusan, saya mau lihat yang sisi yang mana, kiri atau kanan. Kalau mau lihat sisi yang kiri ya sedih mulu. Lihat sisi yang kanan, kita bisa minimum calm. Kita nggak terus-terusan sedih. Nah, lalu kita lagi menuju ke akhir sesi tentang resilient. Nanti kita akan langsung masuk ke self love supaya banyak tanya jawab ya. Kita sharing karena saya merasa inilah kekuatan kita sebenarnya sebagai perempuan khususnya dan juga laki-laki, yaitu saling berbagi. Jadi kalau John Gray adalah seorang psikolog dari Amerika. Dia bilang bedanya cewek dan cowok. Cewek itu kebutuhannya adalah ngomong. Demen banget curhat gitu ya. Kalau cowok, ketika lagi ada masalah, dia maunya masuk ke gua. Nah, aku nggak tahu, ini kan saya nggak tahu ada peserta cowok juga ya, setuju nggak? Tapi kemarin saya juga baru interview beberapa laki-laki, semuanya bilang, kalau cowok lagi ngalamin masalah yang berat, biasanya dia butuh waktu untuk menyendiri. Tapi cewek suka nggak ngerti kan? Cewek tuh selalu nanya, cerita dong, cerita. Kok kamu nggak percaya sih sama aku? Cerita dong, kita kan pasangan. Cowok tuh butuh ruang untuk dia refleksi dulu buat diri kita sendiri. Kalau cewek beda. Cewek kalau lagi stres, dia butuh teman-teman cewek lain untuk ngobrol, untuk curhat. Nah, tapi dari pengalaman saya, jangan terlalu banyak juga teman-teman. Pilih aja 2 orang yang bisa teman-teman percaya. Jangan obral kesedihan kita ke banyak orang, karena itu bikin energi kita jadi negatif. Pilih aja 1 atau 2. Kalau saya rekomen pergi ke psikolog, karena psikolog adalah tahu cara menanganinya dengan sehat. Teman kita kadang nggak tahu loh cara mendampingi kita. Paling yang favorit apa? Sabar deh ya, sabar. Itu udah bukan menjadi satu advice yang efektif kalau menurut saya, karena orang lagi stres disuruh sabar, mau gimana gitu ya. Nah, ini ada satu quote yang saya suka banget. Pertama adalah, jangan pernah menyalahkan orang dalam hidup kita. Karena orang yang baik memberikan kita kebahagiaan. Tapi orang yang pernah jahat sama kita, itu memberikan kita pengalaman hidup. Orang yang jahat banget pun, itu kasih kita pelajaran. Tapi orang-orang yang terbaik, itu memberikan kita memori yang sangat indah sekali. Nah, kira-kira itu mengenai resilient. Jadi, nggak ada resep khusus untuk jadi resilient. Setiap orang punya coping atau cara masing-masing, cara memprosesnya. Nah, kita akan masuk ke praktek ya. Ini praktek. Nah, jadi saya sebenarnya memang pengen slide-nya semua beres dulu supaya kita banyak waktu untuk Q&A ya. Hopefully kita bisa cukup waktunya. Nah, kita akan masuk bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Jadi ada beberapa latihan yang efektif buat saya dan juga teman-teman. Pertama adalah buat yang punya masalah dengan rasa percaya diri, ada satu aktivitas yang bagus yaitu dancing atau berimajinasi aja seperti supermodel di fashion show. Kalau saya lagi moodnya lagi nggak bagus, saya biasanya putar musik di kamar, terus saya putar musik yang saya suka, yang positif ya. Contohnya lagu I'm Alive dari Celine Dion. Terus ya udah saya jalan seperti fashion show seperti itu. Ini latihan untuk percaya diri dan menghargai diri kita sendiri. Nah, badannya nanti tegak ya, body posture. Jadi cari aja di YouTube act like a model. Cara jalannya liatin deh. Cara jalan supermodel itu kan confidence banget. Nah, tubuh kita, kalau tubuh kita confidence, itu memberi pesan ke otak kita bahwa, oh, kamu berharga. Kamu tuh confident orangnya. Nah, lalu yang kedua, setiap hari, pastikan teman-teman rutin menulis apa yang spesial dari dalam diri saya. Apa sih yang spesial dalam diri teman-teman? Tulis journaling ya. Tulis minimum 10 hal yang spesial dari diri saya atau 10 hal yang saya syukuri dalam diri saya. Ini adalah satu latihan yang efektif untuk kita makin mencintai diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menjadi orang yang lebih santai dan rileks, yaitu kita fokus dengan apa yang di depan mata kita, jangan mikirin yang belum terjadi, dan jangan mikirin yang sudah terjadi. Kita ubek-ubek terus ya. Buat saya, masa lalu itu sama seperti kita lagi ubek-ubek kotoran kita sendiri. Kita mainin tuh kotoran, terus kita ciumin, bau ya, bau, tapi kita masih simpan di lemari kita karena kita masih berpikir kotoran ini berharga. Nah, itu sebenarnya berharga, tapi anggap aja itu pupuk.
kita pupuk nggak kita cium terus kan ya? Maksudnya bau kan? Nah, masa lalu kita sama seperti itu sebenarnya. Kalau kita ubek-ubek terus, itu sama seperti kita bawa kotoran atau kita bawa ikan yang udah busuk. Kita bawa terus ya sampai pundak kita pegel karena kita terus membawa baggage yang masa lalu yang udah berlalu. Orang yang jahatin kita aja udah nggak inget dia ngapain ke kita, tapi kita masih ingat terus sama dia. Lalu yang keempat adalah bagaimana kita jadi orang yang playful, have fun, dan attractive. Playful itu apa? Kita selalu bisa humor dan bisa ketawain diri sendiri. Contohnya seperti ini. Saya sempat nih ngajar. Saya juga dosen, saya dosen psikologi komunikasi di salah satu kampus. Ada satu kesempatan, saya online ya, online di Zoom, terus gigi saya ada ada makanan nyangkut, ada cabai atau sayur gitu ya. Nah, terus ada satu orang bilang, "Miss, sorry, kayaknya di giginya ada makanan gitu ya. Berarti selama 2 jam teman-teman, itu di gigi saya ada sayur." Jujur, malu juga ya gak? Malu, tapi saya langsung meresponnya begini. Kalau saya yang dulu, saya akan langsung marahin diri sendiri. Duh, bodoh banget sih kamu gitu ya. Kok bisa ada nasi nggak dibersihin dulu gitu ya. Tapi karena saya mau berubah, akhirnya saya respon aja. Oh iya, itu sisa tadi makan, sayang dibuang gitu ya. Udah, begitu aja. Tapi jujur saya juga nggak lihat lagi sih rekaman video waktu gigi saya ada sayur gitu ya. Jadi gimana kita jangan terlalu serius. Pokoknya ketawa aja, banyakin cari sisi humor, karena keluarga pun berantakan sebenarnya karena kurang humor. Ya, saya sama mama saya juga punya drama yang cukup panjang. Kita sering bertengkar. Belakangan saya juga proses gitu ya. Saya ketemu dengan satu psikolog yang akhirnya memberikan satu metode. Coba deh lebih sering humor. Bener loh teman-teman. Itu ternyata keributan orang tua dan anak itu karena kurang humor. Jadi contohnya seperti ini, obrolannya tuh berantemnya selalu urusan yang kalau saya bilang sepele ya. Contohnya nasi di rice cooker saya lupa matiin rice cooker. Nah lalu respon mama saya seperti ini, gimana sih lu gitu ya, itu bisa rusak tuh rice cooker. Nah tapi kalau saya responnya dengan serius, saya akan bales bahwa kenapa sih ngomong harus teriak-teriak seperti itu? Biasa aja dong gitu ya, kayak nggak pernah salah juga. Nah, tapi kalau kita pakai humor, kita cukup bilang, oh iya, aduh parah nih, udah mulai pikun. Saya pernah praktekin ya, lumayan sih, nggak jadi ribut. Biasanya urusan nasi dan rice cooker bisa jadi berantemnya tuh kayak berantemin apa gitu ya. Tapi akhirnya karena saya belajar, saya mau lebih playful, lebih santai, nggak mau selalu dengan perasaan marah dan tersinggung. Lalu yang kelima, latihan, misalkan kita pernah ditolak dalam percintaan, atau kita pernah gagal dalam bisnis kita gitu ya. Ini ada satu mantra yang sangat powerful dan sehat, yaitu rejection is a form of protection. Jadi maksudnya apa? Sebenarnya kalau kita dapat satu kegagalan, kita harus percaya bahwa itu adalah hal yang terbaik. Setelah ini kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. Tapi hati-hati juga ya teman-teman. Saya selalu cerita ini berulang-ulang. Kenapa? Karena yang saya bilang, pengetahuan orang, cara mendampingi orang lain yang sedang stres, seringkali minim. Karena kita cuma mengandalkan cara kita sendiri kan. Jadi di salah satu kota di Indonesia, pernah ada satu kejadian, seorang cewek itu, dia udah mau nikah. Terus dia batal. Lalu cowoknya itu nggak lama menikah. Nah, lalu si cewek ini stres kan. Nah, sekelilingnya dia, teman-temannya, saudaranya, setiap hari kasih semangatnya seperti ini. Tenang, kamu tuh cantik, kamu baik, kamu beragama, kamu pasti dapat. Singkat cerita, dalam 2 tahun, dia masih belum dapat, lalu akhirnya dia mengalami gangguan jiwa. Nah, waktu itu saya bahas sama beberapa teman gitu ya, aduh, apa yang salah ya? Bukannya itu wajar, kasih semangat seperti itu. Tapi idealnya, mestinya dalam kasus seperti ini, kita nanya ke si cewek yang lagi stres itu, kita tanya, emangnya kamu yakin bahwa hanya dengan menikah, itu adalah satu-satunya jalan kebahagiaan? Apa iya dengan kamu masih single seperti ini, kamu nggak bisa menikmati hidup? Mestinya seperti itu. Jadi teman-teman mungkin ini ya, mudah-mudahan mengerti apa yang saya ceritain ini, sama seperti orang yang lagi baru di PHK. Kita nggak usah kasih harapan kosong bahwa tenang, pasti ada jalan nanti buat kamu gitu ya. Pasti ada, tapi kita nggak tahu ya namanya nasib orang kan. Jadi kita bisa ajak dia untuk tanya, kalau kamu pengennya apa yang bisa membuat kamu merasa lebih baik untuk saat ini. Bahkan kita nggak usah memberikan semangat seperti ini ya, khususnya untuk saat ini.
Karena ternyata orang kalau lagi stres dan depresi juga nggak bisa terlalu disuruh melakukan contohnya gini, bersyukur, kamu bersyukur masih sehat. Ada orang yang bisa terima, tapi ada juga yang nggak bisa. Tapi kita boleh bertanya. Kalau di coaching itu kita banyak nanya, kita nggak kasih nasihat. Tapi kita tanya, oke, saya ngerti, kamu pasti lagi berat banget ya perasaannya. Terus kita tanya, oke, kira-kira untuk saat ini, apa sih hobi atau sesuatu yang bisa kamu lakukan? Misalkan makan yang cukup, atau masak yang kamu suka, atau nonton YouTube pun it's okay gitu ya. Nah, saya pernah punya pengalaman, saya pernah ngalamin putus cinta yang cukup serius gitu ya, dan depresi juga. Dan saya ingat ada satu sahabat saya, itu nemenin saya, nggak banyak kasih nasihat. Tapi dia cuma selalu nanya, udah makan belum? Udah makan? Oke. Tapi nggak ada kasih nasihat seperti ini loh. Udahlah, you deserve better. Ya nggak? Kamu pasti dapat ikan yang lebih bagus. Seperti itulah. Jadi ini mungkin sedikit sharing dari saya ya. Tapi kalau teman-teman merasa cara memberi nasihat itu juga efektif, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau saya pribadi, saya sudah mulai mengurangi memberi ceramah atau memberi nasihat karena orang udah terlalu banyak nasihat. Jadi saatnya kita bertanya, what do you want in your life? Ya nggak? Sekarang mau apa? Apa yang kamu butuhkan dalam hidup kamu saat ini? Itu lebih efektif. Oke. Lalu buat yang masih punya luka di masa lalu, khususnya di masa kecil, ini saatnya kita menjadi orang tua bagi diri kita sendiri. Caranya gimana? Kita sembuhkan luka-luka masa kecil. Caranya begini teman-teman. Kita coba bayangin diri kita yang masih kecil, lalu kita samperin dia. Ini Pak, praktis yang simpel ya. Kita samperin dia, terus kita imajinasi di kepala kita bahwa kita peluk anak itu, yaitu diri kita yang masih kecil, terus kita bilang aja, kamu sekarang nggak sendiri, ada saya yang nemenin kamu, oke? Don't worry. Tapi inner child wound bukan berarti kita ngebayangin adegan-adegan ya, hati-hati. Jangan ngebayangin, oh ya waktu saya ditimpuk sama batu sama mama saya, atau waktu saya dipukul sama papa saya, itu jangan dibayangin teman-teman. Tapi kita bayangin si anak kecil yang lagi nangis, yang lagi sendirian, terus kita samperin dia, lalu kita entah peluk dia atau duduk aja di samping dia, bilang bahwa oke, lu pasti pahit banget, gue temenin lu. Kira-kira itu ya, inner child work. Nah, kita sudah mau menuju akhir dari presentasi saya. Intinya, semua ada di pikiran teman-teman. Kalau pikiran kita positif, emosi kita positif, akhirnya perilaku kita positif. Saya tahu, ini teori yang sudah sering didengar, tapi kok prakteknya susah banget ya. Saya juga sama. Saya tuh coaching cukup panjang ya, sampai akhirnya ternyata banyak pikiran yang destruktif yang membuat perasaan saya selalu jelek. Ini bisa dipraktekkan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, pikiran kita tuh seperti ini nih, ruwet banget, ruwet. Jadi caranya gimana? Pelan-pelan dibuang pikiran yang nggak perlu. Misalkan yang warna merah kayaknya nggak perlu deh, udah deh digunting-guntingin aja. Kita pilih yang perlu aja. Ini salah satu caranya. Seperti lemari baju kan berantakan ya. Kita buang-buangin kan baju yang kita udah nggak mau. Pikiran juga sama, seperti lemari. Kita buang yang kita nggak perlu lagi, kita udah nggak perlu pakai, kita buang. Nah, ini ada beberapa contoh latihan. Misalkan ya, C itu adalah circumstances atau situasi. Situasi itu sebenarnya netral, teman-teman. Tapi situasi itu menjadi tidak netral karena kita punya pikiran dari situasi itu. Nah, karena pikiran kita jelek, akhirnya muncullah perasaan, lalu kita mengambil tindakan, nah akhirnya ada hasilnya. Contohnya, ini ada dua perbedaan. Yang kiri adalah mereka yang selalu jadi victim, merasa hidup itu nggak adil buat dia. Yang kanan adalah yang resilient feminine. Kalau orang yang selalu dalam posisi sebagai victim, contohnya, kondisinya adalah kondisi fisiknya kurang maksimal atau kurang sehat. Lalu pikiran apa yang sering kali muncul kalau orang si victim player? Duh, saya kasihan banget ya, nasib saya jelek, kurang beruntung. Lalu dia buka Instagram, ih teman saya kok beruntung banget ya, saya mah jelek. Akhirnya perasaan dia apa? Marah, kesel, gelisah, sedih. Actionnya apa? Dia nangis, sedih, baper, uring-uringan. Hasilnya, resultnya adalah, iya benar, ternyata saya memang tidak berguna, saya kurang beruntung. Tapi coba kita lihat yang sebelah kanan. Situasinya sama, kondisi fisiknya kurang maksimal. Lalu pikiran dia ganti, oke, hidup saya indah, hidup saya indah. Nggak apa-apa, dipaksa aja, dibuat-buat juga nggak apa-apa. Otak kita nggak bisa bedain mana yang bohong, mana yang benar. Jadi bilang aja, oke, hidup saya indah, saya masih ada kesempatan hidup, saya masih ada kesempatan hidup. Feelingnya akan lebih rileks, mungkin masih ada cemas, tapi lebih, ya udah deh, kalem. Saya masih ada misi hidup, masih ada misi hidup. Nah, actionnya apa? Akhirnya kita jadi melakukan hobi yang menyenangkan. Saya akan berbagi beberapa ide untuk
mengisi hidup kita supaya jadi menyenangkan. Nah, resultnya hidup kita jadi makin indah dan berharga. Oke, jadi orang yang victim itu segitiga, ini ada namanya drama triangle. Kita seringkali merasa kita adalah victim, lalu ada predator, ada rescuer. Orang yang sering jadi rescuer, lama-lama akan menjadi victim, akhirnya dia akan menjadi predator. Predator itu adalah orang yang menyakiti orang lain. Pernah nggak ketemu situasi seperti ini? Dia orangnya sabar banget, tapi ada satu kali dia meledak, malah lebih sadis lagi. Jadi ada juga kisah orangnya kok sabar banget, tapi kok bisa melakukan kriminal ya? Dia bisa membunuh juga ya? Kenapa? Karena dia selama ini menjadi rescuer, nggak balance. Karena dia jadi rescuer, mau nyelamatin hidup orang banyak terus, people pleaser, akhirnya dia menjadi korban. Nah, kelamaan jadi korban, akhirnya jadi predator, menyakiti orang lain juga. Nah, kita bisa ganti, triangle-nya kita ganti jadi empowerment triangle. Jadi daripada kita merasa diri kita sebagai victim, kita coba jadi creator. Contohnya, oke, saya putus cinta nih. Akhirnya saya pikir, wah boleh juga deh, saya bikin buku deh tentang putus cinta. Itu yang buku pertama saya tentang pengalaman putus cinta ya, 31 Guys, 31 Lesson. Saya jadi creator, akhirnya saya memberikan challenge untuk diri saya. Challenger, oke apa ya yang bisa saya lakukan? Saya udah mengalami keterpurukan nih. Terus what's next gitu ya. Dan menjadi coach untuk diri kita sendiri. Jadi coach itu apa sih? Coach itu akan mendampingi kita walaupun kita mengalami kegagalan. Dia nggak marah-marahin kita, dia nggak ceramahin kita dengan segudang nasihat. Tapi dia tanya, oke, what do you want? What makes you happy? Oke, kamu baru merasa gagal, apa lesson yang kamu dapat dari kegagalan ini? Oke, nah emosi itu ada dua yang paling berat, yang saya juga lagi proses. Pertama adalah marah, kedua adalah serakah. Marah itu biasanya berhubungan dengan orang, tapi kalau teman-teman punya orang yang teman-teman benci lebih dari 5 orang, itu perlu refleksi ke diri kita sendiri. Pasti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Atau kalau lebih dari 10 orang, ada orang yang pernah nyakiti kita, tapi lebih dari 10 orang, ada yang perlu kita refleksikan dalam diri kita sendiri. Pasti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Lalu yang kedua, kalau serakah, itu berhubungan dengan materi. Jadi kurangilah lihat sosial media orang lain, itu kurang sehat buat kesehatan jiwa kita ya. Nah, kita ganti rasa marah diganti dengan rasa cinta, dan rasa serakah diganti dengan rasa bersyukur. Nah, kalau dulu emosi saya banyak petir, saya sekarang memvisualisasikan, saya pengen pikiran saya itu seperti di pegunungan yang bagus, danau yang tenang, saya pengen perasaan saya itu seperti danau. Saya udah nggak mau lagi seperti di laut yang banyak petirnya. Seperti itu ya. Ini saya lewatin aja ya, teman-teman. Nah, ini beberapa ide untuk kita semakin mencintai diri kita sendiri. Otak kita punya 8 fungsi yang bisa kita maksimalkan. Pertama adalah fungsi musik. Jadi dengarlah musik yang positif. Lalu yang kedua, body smart. Jadi sering-sering olahraga, keliling taman, keliling rumah. Lalu yang ketiga adalah people smart. Kita berkoneksi dengan orang lain yang tepat. Hati-hati ya, jangan bergaul dengan orang yang negatif atau toksik. Lalu yang keempat adalah picture smart. Sering-seringlah melihat gambar-gambar yang indah yang teman-teman suka. Itu baik buat kesehatan otak kita dan buat kesehatan jiwa kita. Yang kelima adalah refleksi diri, salah satunya nulis jurnal. Yang keenam, nature, jadi sering-sering lihat pohon. Kalau yang di Jakarta bisa mampir ke Ancol, Eco Park. Saya bukan marketingnya Eco Park, tapi lumayan, bisa lihat pohon. Lalu yang ketujuh adalah logic smart. Ini adalah yang berhubungan dengan analisa berpikir atau bisnis kita. Lalu yang kedelapan, bahasa. Ya, kita bisa melatih otak kita supaya kata-kata kita lebih banyak yang positif dan memberikan semangat. Oke, ini salah satu contoh aktivitas yang saya suka lakukan sebagai bentuk saya menyayangi diri saya. Saya ngumpulin gambar-gambar yang saya suka. Saya paling suka bunga mawar. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu seperti bunga mawar. Kita tuh blossom mestinya. Tapi kita kebanyakan semak-semak sehingga kecantikan kita ketutup. Semak-semak itu apa? Luka masa lalu, dendam, benci sama orang-orang yang pernah nyakitin kita. Lalu saya punya impian, saya pengen banget tinggal di dekat gunung, seperti ini ya, banyak pohon-pohon. Lalu saya selalu ingat filosofi Kintsugi bahwa saya itu sebenarnya mangkok yang sangat indah. Walaupun udah pernah pecah, tapi saya bisa lem pelan-pelan supaya jadi mangkok yang begitu berharga dan indah. Lalu saya suka banget suasana Natal, dan saya suka interior. Jadi daripada saya meratapi nasib saya sering mengumpulkan gambar-gambar yang bagus, lihat interior design, itu bikin pikiran saya jadi lebih rileks dan positif. Oke.
hidup kita itu seperti berjalan di atas tali seperti ini. Jadi kita harus tahu tujuan kita apa. Ada orang yang saking ketakutan, dia nggak kemana-mana. Dia takut jatuh ke jurang, jadi dia diam aja, diam. Padahal diam terus lebih bahaya. Nanti kalau dia ketidur kantuk, dia bisa jatuh kan. Jadi gimana caranya supaya kita bisa hidup dengan begitu percaya diri? Kalau menurut saya adalah kita perlu satu mentor dan kita perlu tujuan yang jelas. Ada satu cerita, satu kompetisi, seorang bapak itu bilang, ayo siapa yang berani nyebrang, saya gendong. Saya gendong nggak bakal jatuh, karena saya udah pengalaman. Nggak ada satupun yang berani, tapi akhirnya ada satu anak kecil, dia mau digendong sama bapak itu, dan benar, bapak itu nyebrangin jurang dengan di atas tali, dan nggak jatuh. Lalu ada yang nanya sama si anak, kamu kok berani banget sih digendong sama bapak itu? Lalu si anak bilang, soalnya itu bapak saya, papa saya nggak mungkin menjerumuskan saya ke jurang gitu ya. Nah, ini filosofi sebenarnya berkaitan dengan kehidupan spiritual. Kita harus percaya bahwa kita punya filsafat agama masing-masing dan kita harus percaya di pandemik sekarang khususnya ya. Kita percaya bahwa ini adalah kesempatan yang paling berharga untuk kita ningkatin kualitas spiritual kita. Kita harus percaya. Kalau kita nggak percaya, itu namanya kita meragukan kekuatan higher power kita. Oke. Dan terakhir kita harus tahu alasan kita hidup pada kesempatan kali ini itu apa. Jawaban sederhana, nanti teman-teman bisa, kalau mau ketik juga boleh, setiap orang harus tahu, kenapa saya di sini? Why am I here? Nah, saya udah menemukan jawabannya. Jadi, setelah saya mengalami keterpurukan dalam hidup saya, akhirnya saya berpikir, saya sempat mengalami depresi ya teman-teman. Ya tipikal cewek lah ya. Dulu saya merasa, nggak mungkin lah karena cinta orang bisa jadi stres. Jadi dulu kerjaan saya kan kasih nasihat ke teman-teman gitu ya. Nasihatnya salah semua lagi. Saya bilang, udahlah cowok kayak begitu ngapain gitu ya. Tapi pas saya ngalamin sendiri, jadi waktu itu saya sudah hampir menikah tapi akhirnya saya batal. Saya nggak pernah membayangkan loh bahwa saya bisa sampai depresi seperti itu. Karena saya rasa saya orang yang kuat, saya resilient gitu ya. Nah, singkat cerita akhirnya saya ngalamin depresi dan saya sampai ke psikiater karena benar-benar itu terganggu banget. Sehari saya bisa nangis sampai 8 jam nonstop gitu ya. Nyetir nangis, mandi nangis, sebelum tidur nangis. Terus saya mikir, aduh, lama-lama bisa buta kayak gue ya, nangis mulu. Sehari 8 jam. Akhirnya saya minta bantuan ke psikiater, saya dikasih obat, itu pun saya nggak makan loh obatnya. Kenapa? Saya masih mikir, enggak lah, masa gue minum obat, kayaknya enggak banget. Tapi akhirnya saya minum obat juga, hanya beberapa hari aja sih ya. Nah, nggak lama kemudian saya meditasi, saya doa seperti ini. Saya nggak bisa nih kayak begini terus. Saya benar-benar harus berubah. Saya menderita dengan kesedihan saya ini. Nah, akhirnya saya bangkit, saya bikin buku, lalu saya bikin komunitas cewek-cewek semua. Karena saya berpikir, saya rasa nggak cuma saya deh yang ngalamin seperti ini. Ya udah akhirnya saya punya komunitas khusus teman-teman cewek, dan akhirnya saya juga diundang juga di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, makanya saya bisa kenal sama Marisa Cordoba. Awal mulanya karena kegagalan saya dalam percintaan, dan itu juga yang membuat saya sekarang menjadi seorang love coach. Jadi ya selalu ada hal baik ya teman-teman yang saya rasakan. Nah, ini adalah self-coaching. Jadi nanti slide-nya bisa dibagi. Ini beberapa pertanyaan, intinya misalkan kalau mau mendapatkan sesuatu, kita harus tahu dulu kenapa. Kenapa saya mau tujuan itu, lalu kita list down kekuatan dalam diri kita, dan yang keempat adalah kita harus action, karena kalau cuma di pikiran doang, kita nggak akan berubah, dan kita harus komitmen dengan goal ini. Oke, itu aja dari saya. Saya merasa kesempatan kita bisa ketemu, ini udah ada 42 peserta yang ikut, pokoknya dimanapun teman-teman berada, di fase hidup seperti apa, saya nggak akan kasih nasihat apapun gitu ya, karena nggak akan ada resep yang cocok untuk semua orang. Tapi saya cuma bisa bilang bahwa wherever you are now, you are not broken, you don't need to be fixed, and then it is okay not to be okay. Jadi nggak apa-apa loh, kita mengalami ketidaksempurnaan itu nggak apa-apa. Siapa yang bilang kita harus sempurna? Nggak ada. Itu semua adalah kerjaan media yang membentuk bahwa kita harus sempurna. Muka kita harus sempurna, harus mulus, harus cantik, harus kurus. Itu semua kerjaan media. Itu bisnis ya, bisnis kapitalis. Nah, kira-kira itu semoga kita semua merasakan kedamaian di pikiran dan perasaan. Teman-teman yang mau ngobrol banyak dengan saya, feel free. Follow Instagram saya di maya.zi, dan ada beberapa video yang teman-teman bisa nonton juga. Topiknya seputar resilient and feminine. Ada interview dengan Marisa Cordoba juga. Tinggal buka Instagram,
Di situ ada video-videonya yang bisa dinonton secara free. Ada beberapa psikolog juga memberikan masukan-masukan gimana supaya kita bisa jadi orang yang tahan banting, tapi kita bisa tetap menikmati hidup juga. Kira-kira itu teman-teman, sampai ketemu lagi di sesi lain. Sekarang kita bisa ngobrol banyak ya. Saya sambil baca ya, kita sambil baca chat yang sudah masuk ya. Oke. Udah ada 10 chat nih. Oke, perceraian ya. Ada yang bilang perceraian, ya sebenarnya perceraian itu kan sama ya. Sorry, bukan sama. Tapi saya sih belum pernah menginterview orang yang ngalamin perceraian, tapi saya mendampingi banyak teman-teman yang bercerai, tapi bisa bangkit. Salah satunya adalah ketika dia menemukan why am I here? Atau kenapa gua yang mengalami ini? Pasti ada something, satu reason yang spesial kenapa harus saya ngalamin. Oke, setting tidak memungkinkan. Oke, terlalu perfeksionis, susah jika pekerjaan dikerjain orang lain, selalu ada kurangnya. Padahal sekarang dengan kondisi penyintas, badan kadang ups and down. Melihat sesuatu yang berantakan selalu stres. Pingin ya bisa pekerjaan ke orang lain supaya bisa agak santai. Nah, ini adalah satu latihan untuk melatih feminine energy, yaitu untuk relax, jadi lean back. Saya juga sama sih, saya juga tipe yang nggak percayaan sama orang, akhirnya jadi one man show, lalu merasa sebagai victim. Kenapa sih semua kerjaan dikasih gua? Padahal awal-awal saya mau bantu orang, mau menolong orang, akhirnya burn out, stres sendiri, kita merasa sebagai victim. Oke, perfeksionis itu coba digali masa kecil, biasanya masa kecil membentuk kita sih. Coba ingat-ingat deh, kenapa ya, kok saya jadi perfeksionis seperti ini ya? Tapi jangan memarahi diri sendiri ya, terima diri kita sendiri aja. Oh, tapi ada bagusnya lah jadi orang perfeksionis. Nah, yang suka perfeksionis, ada satu rekomendasi juga nih. Saya suka banget tes psikologi. Buka aja www.fotokarakter.com. Nah, di situ ada 4 karakter orang. Pertama, kuning. Kuning itu marketing banget lah. Pinter ngomong, baik banget sama orang, punya banyak teman. Yang kedua itu adalah ungu. Ungu itu tipe perfeksionis. Sukanya pakai data. Biasanya rumahnya rapi banget. Harus pakai planning yang tersusun. Lalu yang ketiga itu adalah hijau. Hijau itu adalah peacemaker, pendamai, selalu dengerin apa kata orang, nggak pernah punya pendapat, ikutin aja, yang penting damai. Yang terakhir adalah merah. Merah itu adalah leader yang dominan, dan dia punya kekuatan untuk mengambil keputusan yang sangat bagus. Nah, kalau perfeksionis, biasanya antara merah atau ungu. Jadi nggak apa-apa, karena hidup itu butuh orang ungu atau merah. Kalau semua orangnya orang kuning itu kebanyakan ngomong doang. Dia berantakan. Pokoknya urusan data berantakan, tapi dia jago banget marketing dan dia seorang pembicara yang bagus. Saya kuning sih. Jadi saya paling berantakan banget soal data gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Jadi perfeksionis oke, tapi gimana kita pilih jalan tengah. Nah, idealnya orang perfeksionis itu kalau ketemu sama orang kuning, dia stres. Jadi caranya adalah bisa cari orang yang mungkin sedikit mirip. Ungu juga, enak tuh. Ungu sama ungu kalau kerja bareng, sama-sama perfect. Tapi juga potensi konfliknya besar. Karena sama-sama mau sempurna kan, jadi bisa ribut juga. Oke. Nah, kemudian sewaktu hamil dan membesarkan anak, tunggu ya, saya sambil baca. Oke. Sewaktu hamil dan membesarkan anak ditelantarkan suami, jadi ketika saya dikeroyok suami waktu dia belain anak saya meledak, saya meledak dan masih menyebut tentang kenegatifan dia saat anak-anak bayi sampai SD. Walaupun kita udah saling memaafkan. Ya, ini memang proses ya. Jadi memang yang bikin meledak sebenarnya kita punya ekspektasi dan harapan bahwa orang tuh bisa sesuai harapan kita. Mungkin sudah saatnya kita terima bahwa orang itu nggak bisa berubah, tapi kita bisa ngubah diri kita. Salah satunya turunin ekspektasi kita, atau kita belajar untuk berdamai dengan ketidaksempurnaannya dia. Nah, soal memaafkan, nanti kan ada sesi yang Ho'oponopono ya, itu bagus banget tuh teman-teman. Tadi kan Marisa sempat cerita ya. Nah, oke. Bagus sekali materinya, air mata saya mengalir dari awal hingga saat ini. Memang betul sekali, saya juga sudah menghasilkan satu novel yang diterbitkan dalam terapi broken heart. Ya, terima kasih. Saya juga sama. Saya pernah 8 jam sehari nangis. Tapi hati-hati ya, ada teknik nangis, jangan dikucek ya teman-teman, khususnya cewek-cewek.
Karena saya nyesel nih, waktu nangis saya kucek-kucek ya, akhirnya ada garis di sini, kayak agak keriput gitu. Jadi ada tekniknya nangis. Nangis itu, jadi nangis itu biar ngalir aja ngalir. Tapi saya juga baru mendampingi satu perempuan yang mendadak suaminya meninggal. Ini hati-hati juga ya teman-teman ya. Mungkin out of topic sedikit. Jadi saking takut sama corona, sakit demam berdarah, nggak mau ke rumah sakit. Singkat cerita, meninggal. Meninggalnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Bayangin ya, si istri menyesalnya minta ampun. Nangis, terus nangis. Terus temennya bilang, kamu jangan nangis loh, nanti kena glukoma. Udah gak nangis. Itulah kekuatan pikiran. Padahal tadi nangis ya, sebulan nangis terus. Dia merasa dia membunuh suaminya. Tapi akhirnya temen-temennya bilang, kamu kalau nangis, kamu glukoma, nanti buta. Dia udah gak nangis lagi tuh. Terus dia piara anjing sekarang. Dia piara anjing karena anjing semacam menggantikan kesepiannya dia gitu ya. Oke. Ya, kira-kira itu. Jadi ada foto karakter. Ya, ini Marisa bener. Nah, ini saya tambahin lagi ya. Ada fotokarakter.com. Nanti tinggal dicoba aja tesnya. Terus saya tambahin sedikit, ada beberapa latihan yang teman-teman bisa coba. Jadi ini latihan untuk rilis stres. Sebenarnya di sesi-sesi sebelumnya mungkin udah pernah dibagikan. Jadi kalau teman-teman lagi stres banget, saya dapat di salah satu sesi seminar juga. Oke, bisa lakukan seperti ini teman-teman. Sentuh bagian dahi kita, tapi pelan-pelan aja ya, nggak usah ditekan gimana ya. Pokoknya disentuh aja seperti ini. Bisa sambil merem ya. Sebelumnya minum air putih dulu. Ini namanya brain gym sih, senam otak ya. Nah, ini kenapa disentuh? Karena ketika kita sentuh bagian dahi, ini memberikan stimulus ke otak emosi kita, otak limbik kita. Nah, ini gerakan pertama. Lalu yang kedua, caranya seperti ini teman-teman. Ini tangan kita seperti ini. Lalu kita silangin. Ya, bisa ya kita silangin. Lalu begini. Oke, saya ulang ya. Ini kan begini. Lalu disilang. Disilang. Oke, lalu seperti ini. Nah, lalu kedua kakinya disilang. Kedua kakinya disilang. Oke, saya ulang ya. Pertama ini gerakannya ini. Lalu yang kedua, tangan kita disilang, kedua kaki kita juga disilang. Oke, disilang juga. Oke, ini gerakan kedua. Lalu gerakan ketiga adalah tangan kita seperti ini. Kedua kakinya udah boleh dibuka, nggak usah disilang. Ini ditaruh di atas paha. Ditaruh di atas paha. Oke, ditaruh di atas paha. Sebenarnya ini aku juga saya belajar banyak juga di pranic healing tuh. Saya kan suka ada kelas pranic healing ya, itu juga bagus banget. Jadi tuh saya sekarang happy banget setiap kali Senin dan Kamis, itu saya menanti-nanti kelas pranic healing. Itu sangat membantu banget. Thank you ya Marisa, itu kelasnya bagus banget. Oke, itu beberapa contoh. Sebenarnya masih banyak yang saya pengen bagikan. Nah, saya akan tutup sesi saya sebelum kita tanya jawab. Saya dapat satu music dari coach saya dari UK. Nah, saya pengen bagikan ke teman-teman. Tapi memang ini bahasa Inggris ya, jadi di-enjoy aja. Nanti saya kasih tahu di YouTube ada. Setiap pagi dengerin ini. Ini untuk self-esteem kita, supaya kita selalu ingat bahwa kita adalah seperti pohon gitu. Akar kita harus kuat, dan kita begitu berharga. Oke, kita dengarkan ya. Boleh sambil pejamkan mata. These are self-esteem affirmations and can be listened to whenever you need a boost or as a daily practice. I will pause after each affirmation. This is where you need to say the affirmation starting with I. I will do the first one with you. Spend time regularly saying these to yourself. Write them on a post-it, put them on your phone. Self-love is the backbone to everything. Notice if you have any resistance to any of them. This is good information that these are the ones that you need to work with the most. You are important. I am important. You deserve your love and attention.
You treat yourself fairly with love, respect, and understanding. You are lovable. You deserve success, health, and abundance. You are able to establish and maintain healthy boundaries. You are able to express yourself in all that you do. You like yourself. You're able to identify and release things, people, and situations that are harmful for you. You take good care of yourself. You keep yourself safe. You are worthy of happiness. Oke, karena agak panjang, nanti lihat di YouTube ya. Cuman kira-kira itu salah satu audio, saya udah ketik ya. Dan ini ada afirmasi yang bagus. Jadi kata-kata positif yang teman-teman bisa sering omongin ke diri sendiri. Salah satunya adalah I am important. Oke, I am important. Jadi nggak usah merasa saya tuh nggak berharga. Jadi self love itu sebenarnya bukan sesuatu yang teori gimana sih. Sebenarnya ketika kita bisa berdamai dengan kekurangan diri kita, itu sudah self love. Oke, jadi self love itu nggak selalu harus something yang sophisticated atau teori yang seperti apa. Sebenarnya dengan kita berhenti untuk ngomong kasar ke diri kita sendiri, itu udah self love. Contohnya kita nggak usah lagi ngomong kayak begini, payah banget sih, masa gini aja nggak bisa. Kadang kita lebih sadis ke diri sendiri dibandingkan ke orang lain. Kalau ada orang lain datang ke kita, lalu dia baru melakukan kesalahan, misalkan ada teman kita baru saja bercerai, kira-kira kita bakal nggak ngomong ke teman kita seperti ini, bodoh kamu, bisa cerai, payah, enggak ya? Tapi bertahun-tahun kita menyimpan itu, kita ngatain diri kita sendiri terus, bego kamu, dan saya punya satu kasus yang sudah, kasus perceraiannya sudah 6 tahun, sampai sekarang dia masih benci dengan suaminya, mantan suaminya, dan setiap saat dia terus berpikir dia mau bunuh suaminya, dan itu susah sih. Dan orang seperti ini mesti butuh professional help, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau menolong dirinya sendiri, akibatnya hampir setiap hari dia mukulin anaknya. Ya sedih sih kalau dengar kasus seperti ini ya, tapi dia bukan di Indonesia sih. Oke, kira-kira itu, mohon maaf, rencana awal cuma berapa menit jadi panjang. Tapi ya teman-teman silakan buka Instagram aku ya, maya.zi, itu banyak video-video tentang resilient feminine. Oke, thank you so much. Oke, terima kasih Maya. Teman-teman silakan loh ya kalau ada yang mau sharing. Kita masih punya waktu sekitar berapa menit ini, Mai? Ya, kita masih ada setengah jam ya? Setengah jam lagi. Yuk kita manfaatkan buat yang mau sharing, entah itu apa namanya, mau mengaktifkan mikrofon, silakan, atau mau chat. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa, tapi kita latihan yang tadi saya bilang tuh model CTFAR ya. Jadi kita bisa coba masing-masing. Coba kita coba, C-nya itu adalah circumstances-nya sama lah ya. Kita samain semua ya. Circumstances-nya adalah COVID-19 gitu ya. COVID-19. Nah, coba teman-teman kita praktek, karena kalau nggak praktek pasti lupa. Saya juga sama, ini butuh setahun loh sampai saya memahami model ini. Nah, saya coba kasih contoh dulu ya. Kalau saya C-nya misalkan COVID-19, lalu T-nya itu pikiran saya adalah, oke, saya menjaga antibody dengan baik. Oke, tunggu ya, saya sambil ketik dulu.
Karena kenapa saya angkat topik COVID, ini banyak banget yang ketakutan gitu ya. Saya dampingin banyak sekali ibu-ibu yang ada yang 2 minggu nggak bisa tidur. 2 minggu nggak bisa tidur, terus saya tanya, kenapa? Saya takut kena COVID, nanti saya dirawat di rumah sakit. Akhirnya saya ajak ngobrol lagi, emangnya kenapa bisa kena COVID? Kan ibu di rumah terus. Ternyata setelah digali, dia ini, dulu waktu masih kecil, papanya tuh dirawat di rumah sakit selama sebulan. Jadi trauma banget dengan rumah sakit. Jadi yang dia takutin bukan COVID-nya, dia takut sama rumah sakitnya. Oke, ada yang minta dibagikan. Saya bagian lagi ya slide yang tadi. Terima kasih yang sudah mengingatkan. Jadi ini caranya, teman-teman boleh pakai model ini untuk berbagai kondisi hidup. Oke, kita lihat lagi ya. Ini, sorry. Nah, ini efektif banget. Nah, jadi C itu adalah situasi, sifatnya netral. Sebenarnya ada banyak contoh sih. Kalau saya paling suka kalau untuk love coaching itu bedanya bucin sama high value woman gitu ya. Kalau bucin di sebelah kiri, misalkan circumstances-nya adalah si cowok nggak kontak gitu ya. Nah, ini nih, saya biar gampang nih, begini ya. Saya pakai ini aja deh. Oke, gimana ya? Saya mau pakai ini teks. Sorry. Bentar. Nah, saya pakai ini aja deh, lebih gampang. Pakai Word ya. Tunggu bentar. Kita akan share screen lagi. Nah, ini siang ini mudah-mudahan salah satu latihan yang bisa diterapkan. Kita belajar sama-sama cara menerapkan model C, T, F, A, R. C itu situasi, jadi sifatnya netral. Jadi contohnya ya, ini bedanya bucin dan high value woman deh. Biar teman-teman lebih gampang ya. Nah, kalau situasinya misalnya sama, misalkan dia menghilang gitu ya. Dia menghilang tanpa kabar atau ghosting. Ghosting. Nah, kalau bucin itu langsung pikirannya negatif. Pikirannya apa? Saya ada salah apa ya, gitu ya. Saya ada salah apa ya? Saya kurang cantik kah, gitu ya. Ini pikirannya yang negatif nih. T itu pikiran. Akhirnya feelingnya menjadi apa? Cemas, sedih, ya, ketakutan, minder. Actionnya apa? Actionnya dia akan bucin. Dia ngejar-ngejar si cowok. Ngejar-ngejar si cowok atau si cewek lah ya. Nah, resultnya, ya si cowok makin menghilang. Si cowok takut lah, ya nggak? Menghilang. Oke. Ini kalau bucin ya. Nah, tapi coba kita lihat kalau misalkan yang bawah ini adalah high value woman. Kalau high value woman, ketika si cowoknya menghilang tanpa kabar, dia akan berpikir, pakai Inggris saja ya, if he likes me, he will come back. Oke. Ini high value woman. Jadi pikirannya tuh positif. Pikirannya positif. Ini perasaannya jadinya gimana? High value woman, dia akan merasa kalem, confident. Ya kadang ada cemas juga lah ya, ada cemas juga pasti. Mungkin dia gelisah juga gitu ya. Tapi actionnya dia nggak akan bucin, dia nggak akan ngejar-ngejar si cowok atau si cewek yang dia lagi suka. Dia akan fokus dengan hobi atau upgrade diri dia. Oke. Nah, ini perbedaannya nih. Ini kalau yang high value woman, pikirannya positif. Nah, resultnya apa? Resultnya, resultnya ya udah, mungkin he will come back, atau ya udah saya tetap calm aja, confident, jalanin hidup saya. Oke, kira-kira itu ya. Ini memang metode banyak dari love coaching, tapi bisa berlaku untuk semuanya. Jadi kuncinya tuh ada di sini nih, di pikiran kita. Pikiran kita jelek, perasaan kita langsung jelek. Perasaan kita jelek, kita akhirnya mengambil tindakan yang jelek juga. Nah, silakan teman-teman coba pilih aja satu situasi apa
Kalau mau pakai COVID-19 juga boleh. Kalau mau pakai yang lebih real juga boleh. Nah, ini kira-kira ya perbedaannya. Praktisnya biar gampang. C itu adalah situasi kita. Silakan dicatat di kertas masing-masing. C itu circumstances, faktor eksternal dari luar diri kita, entah COVID-19, entah orang tua kita, atau tubuh kita yang kurang sempurna. Lalu T itu adalah thought atau pikiran. Nah, kalau pikiran kita positif, otomatis feeling kita positif. Action kita positif, resultnya pun positif. Nah, kira-kira itu ya. Itu latihan sederhananya. Ini saya ketik lagi di chat. Nanti tinggal dipraktekkan. Oke, ada yang mau coba mungkin satu orang? Saya kasih free coaching. Oke, free coaching untuk model ini. Ini saya ngambil belajar love, bukan belajar sih, saya ambil love coaching ya. Tahu gak sih teman-teman value untuk belajar model ini? Pokoknya kalau dirupiahin itu saya invest untuk belajar love coaching 2.000 US dollar. 2.000 ya, kira-kira ya 20 or 30 juta. Ternyata ya, kesimpulannya ini doang teman-teman. Bayarnya mahal banget ya. Terus saya begini ya, aduh, sebenarnya gue udah tahu sih positive thinking. Tapi gara-gara ikut sesi coaching itu, saya jadi mengerti, oh ini yang maksudnya positive thinking. Selama ini nggak ngerti, cuman maksa, tapi kok nggak bisa berubah-ubah. Oke, ada yang nanya, CTFAR model apa singkatan? Itu singkatan. C itu circumstances, T itu thought atau pikiran, F itu feeling, A itu action, R itu result. Oke, ini ada satu orang mau nih, Melia Lustojo Putro. Mungkin ini aja ya, tinggal di unmute aja ya, Mar ya. Iya, boleh. Silakan, Mbak. Oke, silakan ya. Di-unmute. Kita coba. Ya. Videonya boleh diaktifkan, Mbak. Tapi kita sama-sama belajar. Oke, iya, halo, Melia. Oke. Baju rumahan. Iya, oke. Melia, kita coba ya. Sekarang apa satu situasi yang menurut Melia lumayan menyita pikiran? Saya lagi ngembangin aplikasi dan itu cukup membuat saya cemas. Oke, aplikasi ya. Aplikasi atau project lah ya. Lagi ada project ya. Oke, sekarang saya bantu ya. Kan lagi kembangin project. Nah, pikiran apa yang muncul? Satu aja, yang paling sering muncul. Jadi kita nggak fokus ke cemasnya dulu. Tapi pikiran apa yang muncul yang berhubungan dengan project ini? Takut gagal. Oke, T ya. Takut gagal. Nah, sekarang kita coba gali lagi. Kenapa takut gagal? Takut nggak bisa diterima sama, takut nggak sesuai dengan ekspektasi atau bisnis plan yang saya bikin. Oke, nah coba kita ganti ya Melia ya. Coba ada nggak statement yang netral aja, yang netral. Nggak harus kayak pasti sukses, nggak juga. Tapi yang netral aja. Contohnya ya, saya kasih satu ide ya, tapi nanti Melia bikin sendiri. Contohnya adalah pikirannya, kan situasinya adalah project sedang mengembangkan project. Nah, coba pikirannya yang netral, misalkan saya coba dulu semaksimal saya. Saya coba dulu semaksimal saya. Atau yang kedua, saya sudah mengikuti prosedur yang ada. Saya sudah mengikuti prosedur secara tepat, misalkan. Ya. Jadi ketika ada pikiran takut gagal, kita langsung counter. Kita tanya, 5 alasan proyek ini bisa gagal apa? 5 alasannya apa? Nah, setelah itu, bikin lagi list 5 alasan bahwa proyek ini ada kemungkinan bisa berhasil. Jadi biar balance ya. Nah, tapi yang paling gampang itu ketika kita ada pikiran takut gagal, kita langsung tanya, oke, alasannya gagal apa? Apa yang bisa bikin proyek ini gagal? Kita tulis aja sebanyak-banyaknya. Sampai kita udah nggak ada alasan lagi. Lalu, takut nggak bisa diterima. Tulis lagi. Apa alasannya ini nggak diterima? Tulis sampai kita udah nggak tahu alasannya. Nah, cara paling gampang, abis itu, dari alasan yang negatif itu, langsung kita ganti jadi positif. Oke, misalkan takut nggak diterima itu yang paling sering muncul apa ya? Udah banyak. Aplikasi kayak gini mah udah banyak gitu ya. Nah, terus cari lagi. Nggak ada tuh, saya udah riset, nggak ada. Jadi T-nya itu adalah kita ganti, saya sudah riset bahwa
ini dibutuhkan oleh orang-orang, gitu ya. Jadi kita bisa ganti bahwa aplikasi ini dibutuhkan untuk membantu orang banyak, contohnya, membantu orang banyak. Nah, kita ganti aja pikiran itu. Setelah itu, kalau misalkan kalimatnya netral ya, misalkan aplikasi ini bagus, aplikasi ini berpotensi, saya sudah riset, belum pernah ada aplikasi dengan model seperti ini. Itu aja tuh, di-maintain. Jadi nggak usah banyak-banyak ya, fokus aja, tempel di tembok deket kamar, di deket cermin, tempel. Habis itu, setiap pagi lihat, tapi yang positif aja. Jadi setiap kali mulai muncul nih, takut gagal gitu ya, langsung tanya. Otak kita itu kan ini ya, selalu cari pembuktian gitu ya. Misalkan kalau otak kita bilang takut gagal, kita cenderung mau membuktikan bahwa benar. Karena udah bilang gagal, biasanya benar. Ya kan? Gitu. Nah, setelah pikirannya diganti, misalkan aplikasi ini dibutuhkan oleh orang banyak. Nanti feeling yang muncul, mungkin tetap cemas, pasti adalah rasa cemas ya, namanya project pertama. Tapi kita akan lebih relax, feelingnya akan lebih relax. Nah, nanti actionnya, kita misalkan lebih banyak melakukan action. Jadi nggak terlalu banyak mikir yang belum terjadi, tapi kita bikin action. Oke, gimana supaya nggak gagal? Oke, saya perlu ngobrol nih. Saya ngobrol dengan senior yang udah pernah melakukan project seperti ini. Mungkin saya perlu hire seorang business coach misalkan, atau saya perlu hire belajar. Saya belajar sama ahlinya, ikut Zoom kah atau ikut webinar kayak gitu. Ya, kebayang nggak Melia? Kira-kira sesimpel itu sih. Ya. Jadi ini bisa dipakai buat semua orang. Misalkan kalau yang paling sering muncul kalau cewek adalah saya gagal. Ya, pikirannya itu adalah saya gagal, saya jelek, saya bodoh. Wah, itu jelek, jahat banget tuh pikiran. Caranya kita boleh nanya, apa buktinya saya gagal? 1, apa misalkan? 2, 3, apa iya? Hanya karena ini saya disebut gagal gitu ya. Nah, kita ganti pikirannya bahwa ya, saya belajar dari pengalaman hidup. Udah itu aja sih. Jadi kalimatnya tuh nggak usah panjang-panjang, tapi mendingan kita pendek, kayak COVID-19 ya. Saya pribadi, jujur, saya sampai ngomelin sama kakak saya gitu ya. Saya tuh dari awal pandemik sampai sekarang, saya nggak pernah sedikit pun merasa takut loh teman-teman. Teman-teman mungkin nggak percaya ya, tapi beneran saya nggak takut sama sekali. Kenapa? Karena saya sudah melewati beberapa fase. Waktu itu kan mama saya sempat sakit ya. Marisa tahu banget deh. Mama saya pernah sakit dan sakitnya pun cukup berat gitu ya. Jadi di pikiran saya adalah saya percaya bahwa saya bisa menjaga diri saya. Kayak gitu ya. Saya bisa menjaga diri saya. Atau misalkan semua penyakit itu berbahaya, ya nggak sih? Nggak cuma COVID. Semua penyakit berbahaya. Autoimun kurang berbahaya apa? Kanker. Ya, sebenarnya pikiran saya itu karena ada beberapa teman saya kan mengalami sakit kronis. Dari situ saya berpikirnya beda. Saya mau menikmati hidup saya dengan sebaik-baiknya. Mungkin saja ajal adalah sekarang. Ya udah, saya nikmati hidup. Nah, gara-gara itu, saya nggak pernah terlalu cemas. Tapi tetap sih, kalau di kerumunan ada juga waspada. Bukan berarti jadi menantang juga ya. Oke, Melia. Semoga bermanfaat ya, Melia. Kira-kira kenapa bisa cemas? Itu dari pikiran tuh. Itu udah langsung ketahuan tuh, kata-kata takut gagalnya itu. Langsung aja di-counter, dibikin alasan, apa buktinya ini bisa gagal. Lagi dicoba kok. Ya. Ya, thank you banget Coach. Mungkin ini dari masa kecil saya, bahwa saya dari waktu kecil selalu dibilangin bahwa kamu itu nggak bagus, nggak cantik, nggak akan bisa gitu. Iya, benar. Betul. Ya, itu saya mengerti banget perasaan itu ya. Karena saya juga mengalami hal yang sama gitu. Saya tuh dulu minder banget. Dan sebenarnya jujur sampai sekarang pun masih ada potensi untuk seperti itu masih ada. Ada satu cara paling efektif. Kita kan nggak bisa bercerai dengan keluarga kita ya. Tapi kita bisa setting boundaries. Saya punya beberapa anggota keluarga yang pokoknya mulutnya selalu menjatuhkan lah. Apapun dijatuhkan. Contohnya, alis kamu jelek gitu ya. Mata kamu sipit.
operasi dong. Dulu saya nggak mau pakai alis nih. Saya nggak pernah mau pakai pensil alis sampai kira-kira lama banget. Saya nggak mau pakai alis. Saya bersikeras, saya nggak mau. Satu kali saya punya teman. Teman saya ngomong seperti ini, Mai, kalau mata kamu tuh udah bagus, kalau pakai alis, pensil alis, nanti tambah bagus loh mata kamu. Tahu gak sih, saat itu juga saya pakai pensil alis sampai sekarang. Sebelumnya, tante saya ngomongnya apa? Jelek. Jelek, mana ada yang mau kamu alis kayak begitu. Bayangin ya, cewek digituin. Tapi ya udah, akhirnya saya belajar, nggak apa-apa. Semua orang itu adalah guru buat kita, tapi jujur saya jaga boundaries banget. Saya nggak terlalu menganggap itu penting, walaupun nggak gampang. Kalau acara keluarga kan pasti ketemu kan. Tapi kuncinya di kita lah. Kita jangan jadi victim, yang tadi saya bilang. Jangan jadi victim, tapi kita jadi creator. Jadi creator. Kalau kita jadi victim, mental kita selalu merasa, saya kasihan banget ya, gitu ya. Dan pakai humor. Pakai humor ya. Jadi jangan terlalu serius. Kita boleh pakai humor. Jadi saya pernah deket nih dengan satu lawan jenis. Ini cowok juga demen banget kasih komentar secara fisik. Awal-awal kenal, bayangin ya, lagi PDKT, terus dia ngomong gini, perut kamu kok ada lipetan ya? Bayangin ya, waktu itu respon saya marah loh, gila lu, body shaming gitu ya. Nah, terus akhirnya belakangan, pernah lah dia bercanda, memang stylenya begitu, ada orang tipenya begitu memang ya. Ada satu kali dia bilang, kan tangan saya tuh agak-agak mungil gitu ya, agak mungil. Terus dia ada satu kali dia ngomong, tangan kamu kok bentuknya aneh ya? Tapi waktu itu, saya ngomongnya begini, tapi kamu suka kan? Lu suka kan sama gua kan? Tapi lu suka kan sama tangan gua kan? Kayak tangan lu bagus aja, tapi nggak usah kayak gitu sih, nggak usah ofensif. Tapi maksud saya mau cerita, saya bisa pakai humor, dan akhirnya kita jadi ketawa gitu ya. Dan sekarang kalau dia mau komentar lagi, saya ngomong gini, apa lagi nih? Lu pasti ada lagi nih. Gue mau nunggu. Lu mau ngomong apa lagi? Sini. Gue mau tahu. Lu mau komentar apa lagi? Lu tuh komentator terbaik di sedunia. Ya kira-kira itu ya. Nah, ada pertanyaan. Makasih ya Melia sudah berbagi. Nanti kalau mau ngobrol lagi di Instagram kita message-messagean. Nah, Anis, Coach, bagaimana cara membuat barrier bagi kalimat toksik dari keluarga atau saudara? Oke. Barrier itu atau boundaries kali ya maksudnya ya. Bagaimana cara membuat barrier bagi kalimat toksik dari keluarga atau saudara. Kalau saya nangkepnya gimana kalau ada kata-kata toksik dari keluarga atau saudara gitu ya. Nah, mungkin mirip seperti kasus yang tadi gitu ya. Anggota keluarga saya kan keluarin kalimat toksik. Nah, itu semua balik lagi di formula yang tadi teman-teman, yaitu C. C-nya circumstances, misalkan C-nya adalah tante saya bilang alis saya jelek. Itu C ya. Itu netral loh, netral. Jadi sebenarnya kata-kata tante saya nggak bisa bikin saya sedih mestinya. Asal pikiran saya, T saya adalah saya ganti. Kalau T saya adalah tante saya jahat banget sih. Langsung tuh feelingnya benci, marah, dendam. Tapi kalau T-nya saya ganti, wah tante saya perhatian sama saya gitu ya. Tante saya mau yang terbaik buat saya. Memang ini nggak gampang. Tapi jujur saya pun bisa berdamai dengan tante saya setelah saya punya keponakan sih. Akhirnya saya merasa saya sayang banget sama ponakan ya. Kayaknya tante yang normal sih nggak mau menjatuhkan keponakan. Nah akhirnya saya ganti juga pikiran saya bahwa orang bahagia biasanya kata-katanya bagus. Orang stres suka menyakiti orang lain. Ya udah, dia stres teman-teman. Orang bahagia itu nggak mau keluarin kata-kata yang menyakiti orang lain. Jadi ketika kita ketemu dengan orang-orang yang mulutnya jahat banget sama kita, dia juga korban. Dia pasti pernah disakiti sama orang lain juga. Karena setahu saya, orang yang bahagia nggak pernah mau nyakitin orang lain. Udah itu aja rumusnya. Kalau di pikiran kita adalah orang bahagia biasanya mulutnya baik. Udah gitu aja. Berarti kalau orang yang mulutnya jahat, dia juga lagi stres. Kayak gitu. Oke. Amelia Elna, problem saya terjawab tanpa bertanya. Oke, terima kasih. Ya, kita sama-sama belajar ya.
saya juga merasa, jadi teman-teman yang ada di forum siang ini, saya bersedia banget ngobrol, karena saya lumayan concern gitu ya dengan urusan yang saat ini terjadi, gimana jadi orang yang resilient, karena saya pernah merasakan titik terendah juga dalam hidup saya. Jadi saya sangat welcome buat teman-teman yang pengen ngobrol di Instagram. Saya sering buka Instagram, message apapun. Nah, kenapa saya mau melakukan ini? Karena saya pun sudah dibantu oleh banyak sekali coach. Saya banyak coach dari Amerika sih, Amerika, Australia. For your information, banyak banget free coaching session. Saya tuh kan kayak ini ya, apa ya, suka gratisan. Itu semua coaching saya coba-cobain, dan saya sangat kebantu banget. Dan itulah saya pengen bagi lagi ke teman-teman. Karena sebenarnya kuncinya tuh ada di mindset kita. Itu aja, ini beres, semua sehat, badan kita sehat, dan jangan mengasihani diri kita sendiri. Itu pikiran tuh. Nah, salah satu yang saya juga struggle adalah sosial media sih, jujur. Kayak misalkan saya baru lihat satu sosial media, satu temen cewek lah ya. Wah, udah cantik, suaminya baik banget, terus dia baru melahirkan gitu ya. Dan dia tuh, saya ngerasa perjalanan hidup dia tuh lancar banget ya. Dan dia orang yang sangat playful, ceria banget. Saya suka cemburu sama cewek-cewek yang humoris, dan selalu ceria dan kelihatan nggak ada masalah gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu kan, di balik itu dia punya struggle apa. Nah, sosial media juga hati-hati teman-teman. Ada beberapa video di YouTube yang bagus banget. Saya rekomen nonton di YouTube, manfaatkan sosial media dan teknologi, jangan liatin timeline orang. Kalau mental kita lagi nggak bagus, saya saranin nggak usah liatin timeline orang, karena itu langsung automatically kita akan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Walaupun kita tahu, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tapi cobain aja nontonin, liatin Instagram orang, hidupnya menyenangkan mulu gitu ya. Feel so blessed, I'm so happy, thank you Habi. Dan saat itu kita lagi sedih, kok suami gue kayak begini ya, kok nasib gue jelek banget ya. Ya, boleh detox sosial media, sehari secukupnya aja. Nah, saya ada satu rekomendasi YouTube dari Amy Moritz. Cari aja di YouTube TED Talk. Amy Moritz itu cerita, kisah hidupnya keren banget teman-teman. Jadi dia bertubi-tubi mengalami perpisahan. Pertama mamanya mendadak meninggal, lalu suami pertamanya mendadak meninggal, lalu suami keduanya mendadak meninggal. Terus dia kaget, kenapa hidup gue kayak begini ya? Bertubi-tubi orang yang gue sayang meninggal. Terus dia cerita, sebenarnya yang bikin orang menderita karena dia merasa bahwa hidup harus adil. Bahwa kalau saya baik, saya harus dapat yang baik. Nggak juga sih. Nggak ada aturan seperti itu juga. Kalau kita udah baik, lalu kondisi hidup kita nggak baik, nggak apa-apa. Itu harus kita jalanin. Selalu ada pelajaran berharga dari pengalaman kita itu. Oke. Coach, sama dong, saya juga nggak punya alis. Pernah dibilang kalau kamu itu cantik tapi tidak dengan alisnya. Saya responnya mengucapkan terima kasih dan bilang ke teman saya kalau Tuhan menciptakan saya untuk berkecukupan. Jadi alis pun cukup segini. Oke, ada satu metode lagi, yaitu dengan tidak merespon. Itu juga bisa. Jadi bahkan kita nggak usah ngomong terima kasih, cukup begini nih. Ini saya pernah terapkan ya. Kalau ada orang bilang, alis itu jelek gitu ya. Terus kayak gini, oh ya, yang bagus kayak gimana? Kayak gitu, udah gitu aja ya. Yang paling sering ditanya adalah status ya biasanya ya, sensitif loh. Misalkan, kok masih single? Dulu saya juga sensitif loh dengan pertanyaan itu. Nah, sekarang saya ganti. Nggak tahu nih ya, peserta kalau ada yang masih single dan mungkin pernah mengalami pertanyaan seperti itu, kalau ada yang nanya, kok masih single gitu ya? Cara jawabnya begini, iya nih, saya lagi nyari yang frekuensinya sama. Ada nggak kenalan? Oke? Jadi nggak usah bilang gini loh, belum ketemu gitu ya. Tapi kita ganti, iya nih, saya lagi cari yang frekuensinya sama seperti saya. Kamu kalau ada kenalan, kenalin ya. Orang-orang yang nanya itu biasanya nggak kasih kenalan juga sih. Dia nggak comblangin kita. Termasuk yang alis ini, coba kita lihat deh. Biasanya orang yang suka komentar soal fisik, dia pasti sering dikomentarin juga soal fisik. Dia pasti juga korban. Jadi gitulah ya. Hurt people. Jadi ya begitulah, kita harus memutus rantai. Jangan melakukan hal yang
pernah kita terima dan itu nggak enak ke orang lain. Saya juga masih belajar, teman-teman. It is okay, ini proses. Nggak bisa langsung simsalabim jadi sempurna. Kayak saya sebagai seorang love coach, seringkali dituntut untuk sempurna gitu ya. Tapi ada juga lah, kadang saya bisa bucin juga. Apalagi kalau feminine energy itu kan, feminine itu adalah kita nggak boleh inisiatif kontak sama sekali ke cowok. Tapi kadang saya langgar juga, karena saya mau jadi diri saya yang otentik gitu ya. Karena ada saat saya merasa teori-teori itu nggak bisa berlaku untuk ke semua orang. Ini juga yang saya mau bagikan, apa yang saya sudah bagikan siang ini adalah hanya tambahan ide. Tapi teman-teman bikin formula sendiri. Ya, nggak usah ikutin saya 100%, karena apa yang efektif buat saya belum tentu efektif buat teman-teman. Tapi saya hanya membagikan yang saya sudah pernah dapetin. Jadi kayak sekarang kan lagi ngetrend feminine energy. Tapi kalau nontonin YouTube, itu lucu deh. Antara love coach itu saling menentang. Yang satu bilang, iya cewek nggak boleh ngajak ketemu cowok dulu. Terus yang satu lagi bilang, loh kenapa enggak? Percintaan itu kan equal, give and take gitu ya. Oke, jadi ngebahas soal love coach. Karena saya sering bikin event juga nih tentang cinta-cinta gitu. Dan lucunya, marketnya sekarang tuh remaja. Sekarang remaja tuh demennya cinta-cintaan gitu loh. Bucin itu banyak yang remaja ternyata. Yang dewasa juga ada sih. Oke, kira-kira gitu. Maaf ya, saya jadi banyak ngomong. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau nanya, saya akan balas dan respon. Tapi yang pasti teman-teman, saya pernah bikin sedikit survei. Ternyata yang bikin kita menderita itu nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh ya. Urusannya ada 5 ini nih. Nah, ini saya akan bagikan sebagai tambahan aja ya. Tadi saya nggak sempat bahas. Yang bikin kita menderita, nggak jauh-jauh urusannya ini nih. Oke. Ya, kita lihat yang bikin kita menderita antara 5 ini. Pertama, kalau saya ya, ini versi saya. Yang bikin kita menderita nggak jauh-jauh dari 5 hal ini. Pertama, keluarga. Ada konflik keluarga, itu bikin kita stres. Udah gitu kita nggak bisa putus hubungan dengan keluarga, gitu ya. Yang kedua, urusan sama orang lain, atau teman, atau sama pasangan hidup. Yang ketiga, yang ada hubungannya sama kesehatan. Yang keempat, uang. Yang kelima, faith itu tujuan hidup. Merasa, kok saya nggak jelas ya, arah hidup saya mau ngapain sih? Jadi 5 ini aja nih. Kalau soal kesehatan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah coba tulis 1000 hal yang saya syukuri dalam hidup. Jadi tulis semua organ tubuh kita, bahkan sel saraf di otak kita itu ada miliaran. Miliaran apa triliun ya? Ada triliunan. Ini nyambung dengan uang. Kita sering merasa kita nggak punya uang. Tapi teman-teman tahu nggak sih, satu jari kita, 1 triliun aja nggak bisa ganti. Jadi sebenarnya di tangan kita ini ada 10 triliun. Tapi kita selalu pakai nominalnya uang kan. Tapi coba, jari kita ini satu harganya 1 triliun aja nggak bisa diganti. Nah, saya paling suka pakai cerita jari, karena saya punya teman, jarinya tuh nggak ada. Karena waktu kecil dia pernah masukin tangan dia ke dalam mesin penggiling kerupuk. Orangnya ganteng banget, ganteng. Saya baru tahu setelah lama temenan, pas saya salaman sama dia, ucapin ulang tahun, nggak ada jari kelingking. Saya baru tahu loh, oh nggak ada jari kelingking. Dan itu nggak bisa ditambal, namanya jari kelingking. Dan semua organ tubuh lain. Ya. Jadi jangan fokus dengan satu yang kurang dari tubuh kita, tapi kita cari deh. Ada miliaran dan triliunan organ tubuh di dalam sel-sel kita yang begitu berharga banget, sehingga kita adalah orang yang kaya. Nah, kira-kira itu ya. 5 hal ini yang paling menyita pikiran dan mengganggu kesehatan tubuh kita. Jadi dengan kita belajar self-love, harapannya teman-teman juga bisa mengganti kata-kata buat diri sendiri. Self-talk, karena seharian kita 24 jam ngomongnya kan sama diri sendiri ya. Jadi kurangi sumpah serapah ke diri sendiri. Kurangi kata-kata seperti ini nih. Mati deh gue. Kurangin. Gawat. Apalagi ya, kalau saya paling sering ngomong gitu ya, aduh gila, susah, nasib, itu diganti kata-katanya. Kita ganti aja dengan yang lain, kita paksa aja, misalkan yang paling favorit apa ya, udah aja misalkan, oh that's good, my life is good, walaupun rasanya dibuat-buat
orang gue lagi sedih, apa-apa. Life is good, thank you. Kalau Ho'oponopono itu adalah thank you, I'm sorry, I love you, okay, thank you universe, or universe, everything is unfolding perfectly, thank you, relax. Kayak gitu ya. Saya rasa saya udah cukup nih, udah banyak materinya. Silakan nanti Kita yang... masih punya waktu 7 menit lagi nih. Ya, masih teman-teman ada 7 menit. Ada yang masih mungkin mau sharing, yang malu-malu dari tadi? Ya, oh ya boleh juga posting di chat group apa saja yang sudah didapat selama sesi ini. Oke. Apa yang sudah didapat sambil kita menutup ya. Kita sudah di akhir sesi. Apa Ya. manfaatnya sesi ini dan apa ya? Ya apa manfaat dari sesi ini? Pendek aja nggak apa-apa, nggak usah panjang. Apa manfaat satu aja, satu hal yang didapat dari kelas ini. Oke, terima kasih. Linaling, saya makin sayang sama diri saya sendiri. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, kita memang harus sayang sama diri kita sendiri. Bahkan kita nggak usah menunggu lawan jenis kita menyayangi diri kita, kita baru merasa berharga. Ini juga PR saya ya. Ini juga PR saya, semua cewek samalah battle-nya. Tapi setelah belajar John Gray, cewek itu kan hormonnya hormon estrogen. Cowok itu testosteron. Jadi kalau cowok lagi stres, ciri-ciri cowok lagi stres adalah banyak ngomong. Karena yang boleh ngomong itu sebenarnya cewek. Ini menurut John Gray ya, bukan saya. Jadi estrogen itu adalah hormon cewek supaya bisa hamil. Ciri-ciri hormon estrogen ngoceh mulu. Kayak saya nih, saya ngoceh. Tapi kalau cowok lagi stres, dia akan banyak ngoceh. Seperti cewek jadinya. Kenapa? Karena cowok hormon testosteronnya lagi menurun ketika dia lagi stres. Estrogennya naik, testosteronnya turun. Caranya gimana supaya testosteronnya naik? Kalau cowok, caranya adalah cowok harus dikasih kerjaan yang bikin si cowok itu merasa, wih saya berharga loh, saya bisa menyelamatkan orang lain. Itu testosteron. Kalau cewek, kita butuh estrogen dan oksitosin. Oksitosin, hormon yang dihasilkan kalau kita melakukan hobi yang menyenangkan. Misalkan, saya suka nonton YouTube, itu menghasilkan oksitosin saya. Dan olahraga, itu oksitosin. Jadi hormon bahagia tidak didapatkan dari laki-laki. Ini khusus cewek ya, saya juga lagi belajar nih. Tapi oksitosin kita justru didapat kalau kita ngobrol sesama cewek atau sama teman baik cowok. Itu kita bakal dapat hormon bahagia yang mengalir. Nah, pertanyaannya gimana? Kalau pasangan saya lagi stres, saya mesti gimana? Nah, ciri-ciri cowok kalau lagi stres, dia akan menarik diri. Bedanya cowok dan cewek, kalau cewek lagi stres, dia justru pengen connection. Dia pengen dipeluk, pengen disayang-sayang. Kalau cowok lagi stres, justru dia butuh boundaries. Dia butuh menyendiri dulu. Jadi, khususnya istri-istri, kalau suaminya lagi pusing, nggak usah maksa dia untuk cerita. Karena naluri cowok adalah dia maunya selesain masalah dia sendiri dulu. Jadi jangan bilang gini ke suami kita ya, cerita dong, kamu tertutup banget sih orangnya. Ada apa cerita, kan kita suami istri gitu ya. Biasanya cowok malah makin, apa sih? Dia malah, ribet, gue tambah stres gitu ya. Tapi cewek, kalau lagi pengen curhat, boleh ngomong ke suami gini loh, boleh gak aku cerita? Tapi aku cuma lagi pengen cerita ya. Curhat, wah itu biasanya cowok seneng, karena cowok merasa dibutuhkan. Nah, tapi kalau cowok udah merasa tidak dibutuhkan oleh cewek, testosteronnya turun. Akhirnya jadi stres. Ya, caranya gimana? Jadi John Gray cerita. Satu kali John Gray pulang ke rumah capek banget. Terus istrinya suruh dia beli susu ke supermarket. Terus si John Gray bilang, aduh udah deh capek banget nih gue ya. Nah, terus istrinya ngomong gini, kalau misalkan ada susu, sebenarnya gue merasa lebih tenang sih, gue merasa happy karena ada susu. Jadi besok kita sarapan udah enak. Boleh ya, tolong ya susu. Nah,
Beda kalau istrinya ngomong gini, kamu kenapa sih disuruh beli susu aja nggak mau? Ini tuh hal kecil tau nggak? Cowok tuh nggak suka digituin. Ya, nanti cari aja di YouTube, John Gray lagi bagi-bagi ilmu secara free. Wah, itu juga keren banget sih. Saya belajar banyak dari John Gray. Nah, oke. Coach, saya juga jomblo tapi bahagia karena dari muda memang tidak ada minat untuk berkeluarga, walaupun banyak yang ngata-ngatain, tapi saya juga tidak peduli. Beruntung ortu tidak mendesak untuk saya berkeluarga. Cuma memang saya sempat merasa aneh karena tidak mempunyai interest seperti orang lain. It's okay. Setiap orang punya cerita hidup masing-masing, ya nggak? Ini kan hidup kita sendiri dan kita adalah penulis cerita hidup kita. Jangan jadi cameo. Cameo itu adalah figuran ya. Kita adalah tokoh utama dalam film kita sendiri. Sebenarnya nggak pernah ada yang bilang bahwa manusia itu harus berpasangan. Tapi kalau secara hormon, kayak saya sempat mengalami masalah menstruasi. Jadi hormon saya tuh, saya lupa deh hormon apa yang nggak seimbang gitu ya. Tapi dokternya sempat bilang bahwa memang ini sudah saatnya, ibaratnya sudah saatnya dibuahi. Jadi hormonnya lagi nggak balance. Ya jujur karena waktu itu sempat ini juga sih, ada imbalance hormon lah ya. Jadi memang kalau secara biologis, idealnya kita memang berpasangan supaya hormonnya balance. Tapi kalau memilih nggak berpasangan pun nggak apa-apa. Kita bisa olahraga, kita seimbangin hormon kita. Cewek jangan kebanyakan testosteron. Ciri-ciri cewek yang punya hormon testosteron kebanyakan adalah, pertama, seperti cowok. Contohnya, selalu maunya problem solving. Lalu otaknya terus berpikir. Kekuatan cewek adalah kita merasakan, kita enjoy life. Contohnya ketika kita lagi pergi ke satu tempat gitu ya. Kalau feminin, kita benar-benar ngeliatin pohonnya, burungnya gitu ya. Kalau maskulin atau testosteron, kita baru nyampe di satu tempat, kita langsung mikir, kalau hujan gimana nih? Kita nggak bawa payung loh. Kira-kira gitu ya. Jadi cewek, kita kodratnya kita memang harus lebih banyak estrogen, karena kalau kita kebanyakan testosteron, kita stres. Ciri-ciri wanita karir yang stres adalah mulai sering marah-marah, dan testosteronnya udah kebanyakan. Jadi hormon seksual cowoknya terlalu banyak. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman sudah bertanya. Oke, terima kasih banget. Saya sudah dikasih kesempatan untuk berbagi dalam journey ini. Ini menyenangkan banget. Semua sering ketawa ya. Sering ketawa, nggak apa-apa dipaksa. Dan untuk jadi humor itu kita dari hal-hal kecil aja. Maya, ada pesan singkat nggak buat teman-teman yang hadir hari ini? Oh ya, oke. Pesan singkat, kalau buat saya punya satu mantra deh. Mantranya itu, everything is unfolding perfectly. Oke, dalam bahasa Indonesia intinya, apapun yang terjadi, itu adalah hal terbaik yang perlu kita lewati. Itu. Berjalan secara alamiah, tapi pastikan kita selalu vibrasi dalam jiwa kita itu meningkat. Saya sehari meditasi 2 jam. Di saat sekarang, nggak ada cara lain selain meningkatkan kualitas spiritual kita. Agama apapun itu. Caranya, kita berterima kasih aja ke alam semesta. Terima kasih banget. Saya ingin memanfaatkan sisa-sisa hidup saya dengan hal baik. Saya mau maafkan orang-orang yang pernah bikin saya marah. Saya mau berhenti membandingkan hidup saya dengan orang lain. Itu aja. Selamat praktek. Kalau ada pertanyaan lagi, nanti bisa langsung ke Marisa. Nanti melalui saya juga langsung di Instagram. Oke. Atau kita bisa bikin sesi lagi ya, Mai? Jangan-jangan, Mai. Kenapa? Kita bisa bikin sesi lagi mungkin ya nanti ya. Ayo, mau banget. Mau banget. Okay. Kalau mau coaching juga boleh. Mau coaching, free coaching nih. Ya, boleh. Kalau mau free coaching 30 menit. Nanti atur ya, 30 menit. Iya, sip. Nanti kita atur ya. Sekarang saya mohon teman-teman semua ya, sebelum kita tutup, aktifkan videonya. Ayo, semua diaktifkan videonya karena kita akan abadikan nih momen dengan Coach Maya Z. Oke, silakan diaktifkan semua videonya.
Wah, cantik-cantik. Nah, aslinya cantik ya. Tapi Ternyata. saya juga sama sih, kalau ikut Zoom suka jarang kasih lihat muka. Soalnya mau sambil tiduran. Iya, ya. Triknya ya. Oke, sambil santai. Silakan, yang lain juga diaktifkan. Mbak Agustina, Mbak Rosa, Mas Darius, siapa lagi? Mbak Dianita. Ya, saya tunggu ya. 3, 2, 1. Saya ambil gambar pertama, oke? Kasih senyum yang paling manis. Say happy. 1, 2, 3. Happy. Sekali lagi. 1, 2, 3. Happy. Yeay, oke. Terima kasih semuanya. Dan Terima kasih Mbak Marisa, Mbak Mai. Sehat-sehat selalu, teman-teman. Terima kasih Mbak Marisa, Mbak Maya. Terima kasih. Ya, semoga narasumber kita senantiasa dikaruniai keberlimpahan dan keberkahan serta kesempatan untuk berbagi lagi dengan kita. Baik, teman-teman peserta webinar edukasi autoimun, jangan lupa hari Senin hingga Jumat ada jadwal ya yang tidak kalah menarik. Dan tiba waktunya saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Terima kasih Maya. Terima kasih semua. Dah. Thank you, love and gratitude. Terima kasih.